Mas, diusut tuntas karena ini nyawa orang banyak Mas. Dan pelaku segera ditetapkan sebagai pelaku. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is solidarity action for the families victims of Kanjuruhan. The solidarity action to commemorate the 40 days of the Kanjuruhan tragedy was not only attended by Aremania but also the victims and their families. As did Khalifatul Nur, the mother of Jovan Farelino Yusefa Pratama Putra, 15 years old, a victim of the Kanjuruhan Stadium tragedy, who died on October 1st, 2022 yesterday. The woman, who is familiarly called Eva, joined the action by bringing a printed photo of her late child. Jovan himself is the only child of Eva. He had to die in the Kanjuruhan tragedy. The mother, who lives in Kasemon village, Bulu Lawang district, Malang Regency, said that her son died after tear gas was fired at the stand. At the time, Jovan showed in the stand of the Kanjuruhan Stadium 8. Eva learned this information from Jovan's friend, who at the time gave the news that Jovan had died. Eva feels that the handling of the Kanjuruhan tragedy seems slow. This made him take the initiative to take to the street following the Aremania solidarity action. For him, the determination of the 6 suspects that have been carried out is still lacking. This is because there are many other perpetrators of tear gas shooting in the field who have not been tried until now. Yayu, a resident of Tambak Sari Tajira district, Malang Regency, did the same thing. The hijab-wearing woman also took part in the solidarity action by bringing a photo of her niece Eko Vicky Sulistiono. Eko died in the Kanjuruhan tragedy after watching Arema's match against Persebaya from the 13th door of the Kanjuruhan Stadium. In addition to the families of the victims who took part in the Aremania solidarity action yesterday, there were also victims and witnesses who participated in the action. The plan is for Aremania to carry out further solidarity action if there is no follow-up to what they have demanded. The next news is, a woman climbs a tree to plant orchids. Arinda Dian Susanti immediately went up to the branch of a large tree at the Arboretum of Faculty Forestry, Lambung Mangkurat University in Banjarbaru to plant bamboo orchids on Saturday, November 12, 2022 in the morning. With a simple ladder, the woman, who served as the chair of the Regional Representative Council of the Indonesian Orchid Association in South Kalimantan, did not hesitate to help plant orchids on a fairly high tree branch. At that time, the Regional Representative Council of Indonesian Orchid Association South Kalimantan, together with nature lover student Silva, Faculty of Forestry ULM, carry out orchid planting and joint discussions. This orchid itself is imported from the forest in the Meratus Mountains, South Kalimantan. The next news is, hundreds of students held demonstration to stop the eviction of plantation land.
Hundreds of students who are members of the Kalasi Cultivator Solidarity Alliance again held a demonstration at the North Sulawesi Governor's Office on Friday, November 11, 2022. They came to ask the provincial government of North Sulawesi to stop forced evictions on plantation land in the village of Kalasi II. In their speech, they say that the land is productive and produces various plantation commodities that have economic value to support farmers. Then, according to the student, the land is still in the legal process at the Supreme Court's cassation level, so that they say the provincial government does not respect the legal process. Furthermore, the joint apparatus during the execution was suspected of having committed violence against the president. The section is an unlawful act where the arrest process cannot be carried out arbitrarily. Therefore, they asked the provincial government of North Sulawesi to stop the forced eviction process and respect the legal remedies that were being processed and to be responsible for the forced impoverishment process that was carried out in the aftermath of the eviction of agricultural land. The next news is, the families of the victims of the Sriwijaya plant press demand compensation funds. Several families of the victims of the Sriwijaya Air or SG-1A2 plant crash who demanded the payment of compensation funds finally met Sriwijaya Air President Director Antony Raymond Tampu-Bolon. The meeting was held at Sriwijaya Air's head office in Marshal Surya Dharma Road, Neglasari District, Tangerang City on Friday, November 11, 2022. The meeting was held behind closed doors in Antony Raymond Tampu-Bolon's room. Slamet Bowo Santoso, one of the families of the victims from Pontianak, said that his party had met directly with the President Director of Sriwijaya Air to submit 6 demands. The 6 demands will be responded to on 13th of November 2022. He also thanked the airline's top leadership for taking the time to meet the families of the victims. Even though before the meeting there was a commission between the suspected insurance company and the victim's family. Bowo also hopes that the 6 demands can be granted so that all issues related to SG-1A2 can be resolved soon. Previously, several families of victims the Sriwijaya airplane crash SG-1A2 raided its head office on Marshal Surya Dharma Road, Neglasari District, Tangerang City. They demanded the Sriwijaya Airline to disburse of a compensation fund of 1.5 billion rupiah, which has not been received for 2 years since the incident. The families of the victims also asked Sriwijaya Air not to handle the complaint for Boeing. Therefore, as many as 10 families of the victims stormed the Sriwijaya Air office to discuss with management about the delay in disbursing compensation funds. The next news is, the head of the Education and Culture Office of North Bengkulu District became a suspect in corruption. The head of the Education and Culture Office of North Bengkulu Regency was named a suspect in a project fee hand-catching operation by the Bengkulu Regional Police on Tuesday, November 11, 2022. The head of the North Bengkulu Education and Culture Service with the initial KM became the suspect in the OTT fee for the project with his subordinates who serve as head of the Institutional Facilities and Infrastructure section with the initial assay. Determination of the official in North Bengkulu as suspect in the OTT fee project from 5 people
who had been arrested by the Subdirectorate for Corruption Crimes, the Special Criminal Investigation Directorate for the Bengkulu Regional Police, based it on result of a case conducted by Bengkulu Regional Police investigators. While the other 3 people are all witnesses, namely one THL person at the North Bengkulu Education and Culture Office and 2 people from the contractor. The determination of the suspect as the head of the North Bengkulu Education and Culture Office and discussion was justified by the Directorate of Special Criminal Investigation Unit for the Bengkulu Regional Police, Dodi Ruyatman, on Friday, November 11, 2022. Evidence secured from the hand-catching operation carried out by the Bengkulu Regional Police against officials at Education and Culture Office of North Bengkulu Regency 11 million rupiah. Apart from securing the money, the police also took part in securing a number of cell phones and also items belonging to officials who work out by the Bengkulu Regional Police OTT. OTT began when one of the chiefs had worked on an educational project at the Education and Culture Office of North Bengkulu Regency. The project undertaken by the chief has been complete and has PHO status. However, this unscrupulous official threatened the chief if they did not want to give a fee, it would make the disbursement process more difficult. The next news is the mystical stigma of the Sigar Bencah crime is starting to fade. The community stigma regarding Iman Suparto route or the Sigar Bencah Asen route, which is known to have a mystical aura, has now slowly faded. This was conveyed by Metese Village head Slamet Raharjo when he was met by TribunJateng.com at the Metese Village Office Sembalang, Semarang City on Wednesday, the 2nd of November 2022. He said that the mystical certia that is believed by the community regarding Sigar Bencah route has now been slightly eroded. According to him, the erosions of mystical stories on Sigar Bencah Street was influenced by the traffic activities carried out by the people on the route until late at night. The last news is preparation for the World Superbike Racers at the Mandalika circuit. The World Superbike Racers have completed the first day of free practice at the Mandalika circuit on Friday, 11 November 2022. Aruba Racing Ducati rider Alvaro Bautista led the first station. 2021 World Superbike World Champion Toprak Rastalioglu is in second place, while the fastest third place was won by Bautista's teammate Mikhail Ruben Rinaldi. Aruba Racing Ducati racer Alvaro Bautista commented on the new asphalt of Mandalika circuit. The World Superbike racer from Spain felt that the 4.31 km circuit track was not sufficiently covered in rubber. He admitted that there were still problems with the Mandalika circuit track. The leader of the 2022 WSBK standing warns against racing when it rains, but he feels that the asphalt of the Mandalika circuit is now much better than last year. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak, menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribunnews Live Update. tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak, menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Minggu 13 November 2022.
Siang ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Satpol PP Kabupaten Aceh Jaya setidaknya menangkap sebanyak 27 ekor hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan fasilitas umum. Hal itu disampaikan Kasatpol PP Aceh Jaya melalui Kabid Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Hamdani pada Sabtu 12 November. Menurutnya 27 hewan ternak yang terdiri dari beberapa jenis itu ditangkap di beberapa lokasi berbeda di seputaran Kecamatan Krung Sabe. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rizky Bintang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Terima kasih Firda dan juga Tribunus dimanapun berada bisa akan melaporkan bahwasannya Satuan Polisi Pamung Praja dan juga Pusbah Kabupaten Aceh Jaya mengamankan sebanyak 27 ekor hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan juga fasilitas umum di seputaran Kecamatan Krung Sabe. Informasi tersebut disampaikan Kasatpol PP Aceh Jaya Supriyadi melalui Kabid Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Hamdani kepada serambinews.com pada Sabtu 12 November 2022. Menurutnya dalam operasi yang dijalankan selama 3 hari tersebut terhitung dari 9 November hingga 11 November, pihaknya mengamankan 27 hewan ternak yang terdiri dari 11 hewan jenis sapi dan 16 hewan jenis kambing. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Hamdani sendiri kepada serambinews.com bahwasannya operasi ini sendiri dilakukan dalam rangka menerapkan ataupun menegakkan Kanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 11 tahun 2021 tentang penertiban hewan ternak yang saat ini meresahkan ataupun mengganggu jalan lintas nasional di kawasan Kabupaten Aceh Jaya serta sejumlah fasilitas umum yang ada di kabupaten. Hamdani juga menyampaikan bahwasannya dalam penertiban ini sendiri pihaknya menurunkan sebanyak 20 personel Satpol PP dibantu oleh personel TNI Polri serta personil Subdenpom Calang dan juga didampingi oleh PPNS dan dokter hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya. Yang menjelaskan Firda bahwasannya keseluruhan hewan ternak yang diamankan oleh pihaknya ini sendiri sebelum melakukan operasi tersebut pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hewan ternak yang tidak diizinkan berkeliaran di jalan raya ataupun di fasilitas umum karena akan mengganggu dan juga menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan di Kabupaten Aceh Jaya. Setelah mengamankan sejumlah hewan ternak tersebut, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Aceh Jaya mengamankan ke sebuah lokasi yang sudah disediakan khusus oleh pihak Satpol PP sembari menunggu para pemilik hewan ternak menjemput ataupun mengambil dengan catatan melakukan pembayaran denda dan juga sanksi yang diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan informasi yang kita terima bahwasannya pengenaan sanksi ini sendiri diberlakukan seberapa lama ataupun beberapa hari hewan ternak tersebut tidak dijemput oleh para pemilik. Dan juga bagi hewan ternak yang nantinya tidak dijemput kembali ataupun tidak diambil kembali oleh para pemilik, hewan ternak tersebut akan dilelang oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Begitu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizky Bintang dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Besaran biaya perawatan Masjid Raya Syekh Zayed Al-Nahyan Solo ternyata bukan main. Biaya tersebut diperkirakan lebih dari 10 miliar rupiah. Itu seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono pada Sabtu 12 November. Yang menyebut biaya perawatan Masjid Raya Syekh Zayed hanya terpaut 15 miliar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Adi Surya Samudra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi.
Iya, baik rekan Firda, seperti yang disebutkan tadi memang diperkirakan untuk biaya perawatan Masjid Raya Sheikh Zayed sendiri memang berada di kisaran 20 miliar rupiah. Dan dari kisaran tersebut pemerintah Kota Solo sendiri sudah mengatakan bahwa mereka kemungkinan tidak bisa mengcover semua biaya tersebut dengan APBD Kota Solo. Dan oleh karenanya pihak Pemkot Solo sendiri pun juga berharap adanya bantuan dari sejumlah kementerian termasuk dari Kementerian Agama untuk membantu terkait dengan urusan biaya pemeliharaan Masjid Raya tersebut. Adapun kemarin Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Masjid Raya Sheikh Zayed ini akan dikelola langsung oleh Kementerian Agama seperti halnya yang terjadi pada Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk kedepannya sendiri kemungkinan nanti akan ada pembicaraan antara kementerian terkait dengan pemerintah Kota Solo terkait seperti apa nantinya pemeliharaan Masjid Raya Sheikh Zayed ini. Dan mungkin bisa saya sampaikan kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adi Surya Samudra dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pergelaran Sriwijaya Ranau Grand Fondo atau SRGF keempat kembali digelar di lintasan area wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu 12 November. Sudah berlangsung keempat kalinya olahraga untuk pesepeda atau goes ini diikuti oleh 2.852 peserta dari 22 provinsi di tanah air termasuk beberapa di antaranya dari mancanegara perwakilan Rusia, Jerman, dan juga Ukraina. Para goeser melintasi lintasan sepanjang belasan kilometer, mulai dari menyusuri area wisata Danau Ranau hingga perkampungan penduduk setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Alan Nofriansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Firda, dapat kami sampaikan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan baru saja melangsungkan event provinsi atau event tahunan yang sudah digelar keempat kalinya yang dinamakan Sriwijaya Ranau Grand Fondo atau SRGF keempat di tahun 2022 ini. Untuk peserta sendiri memang sudah yang mengikuti atau berpartisipasi dalam pergelaran Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini berjumlah ribuan peserta atau tepatnya 2.851 peserta termasuk dari mancanegara Ukraina, Rusia dan juga Jerman. Untuk pergelaran ini, para goeser atau ribuan goeser ini melintasi seputaran area wisata Danau Ranau atau danau yang terbesar kedua di Pulau Sumatera ini, mulai dari rute atau titik awal di area seputar ikon Danau Ranau menuju ke arah Simpang Sender, melaju ke arah Kota Batu dan memutar kembali ke melewati atau melintasi beberapa area wisata seperti halnya Curug Subituha, Pantai Pelangi, dan juga ikon Danau Ranau. Dan juga dari pergelaran ini terdapat 4 kategori, diantaranya ada Tiny Whale, road bike, dan juga mountain bike, dengan hadiah utama itu satu buah mobil dan juga beberapa sepeda motor. Untuk pergelaran ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, dan juga Kepala Daerah, Bupati Kabupaten Komering Ulu Selatan, yang juga melangsungkan atau membuka dari kegiatan dari acara Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang sudah berlangsung keempat kalinya ini, rekan Firda. Demikian rekan Firda dapat kami laporkan. Ya. Baik, terima kasih rekan Alan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan, Jos Ahirman, dan juga Jo Sandi, atlet pesepeda. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bisa dikatakan sukses dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata yang punya dampak terhadap multiplier efek tadi. Dan dilaksanakan kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini yang keempat ini, dampak terhadap ekonomi kerakyatan dalam hal ini meningkat. Pertama kali masih alami, awalnya 7 ya, menang sampai ban saya bocor, jalurnya terlalu kecil termasuk Danau Ranau nya terlalu kecil ya, jadi banyak rider yang tertinggal
dari lagi ini banyak yang parkir di belah bawah jalan ini, bahaya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2022 dengan agenda penetapan program pembentukan 17 peraturan daerah atau Perda Kota Jayapura tahun 2023. Pada Rabu 9 November, rapat paripurna berlangsung di kantor DPRD Kota Jayapura, Kota Raja Distrik Abipura, dan berlangsung mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan penetapan peraturan daerah yang diusulkan oleh eksekutif dan semua ada total 17 perda yang akan ditetapkan pada 2023 mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Firda dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, di mana ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Jayapura menggelar rapat paripurna untuk masa persidangan 1 tahun 2022 dengan agenda penetapan program pembentukan 17 peraturan daerah Perda Kota Jayapura tahun 2023. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami dan juga awak media, rapat paripurna tersebut berlangsung di kantor DPRD Kota Jayapura, di Kota Raja, Distrik Abipura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan berlangsung sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Firda dan juga Tribuners, dapat kami informasikan dalam rapat paripurna tersebut dikemukakan penetapan peraturan daerah yang diusulkan oleh eksekutif dan semua ini totalnya ada 17 perda yang akan ditetapkan pada tahun 2023 mendatang. Dan sebagai anggota Dewan, Abisai Rolo mengatakan bahwa ada tugas utama yakni penetapan perda yang diajukan eksekutif dan juga pengawasan. Ketua DPRD Kota Jayapura Provinsi Papua ini menyebutkan bahwa kebutuhan rancangan peraturan daerah yang baru dan untuk melakukan perubahan perda, maka tentu ini senantiasa akan mengikuti perkembangan zaman masyarakat Kota Jayapura saat ini. Ia mengatakan, Firda dan juga Tribuners, nomenklatur legislasi daerah selama ini digunakan untuk pembentukan perda mengalami perubahan menjadi program pembentukan peraturan daerah. Dan ini juga sudah sesuai ataupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang peraturan perundang-undangan dan merupakan instrumen atau sarana perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan juga sistematis. Adapun untuk 5 judul rancangan perda sebagai program pembentukan perda Kota Jayapura yang merupakan pengusulan dan akan dibahas dalam sidang Dewan terdiri dari pertama perlindungan kawasan Teluk Yutefa sebagai kehidupan berkelanjutan, kemudian Firda yang kedua ada perencanaan Perda Kota Jayapura tentang perubahan atas Perda Kota Jayapura nomor 7 tahun 2018 tentang pemilihan kepala kampung, kemudian yang ketiga perencanaan Perda Kota Jayapura soal penataan parkiran perkotaan di Kota Jayapura, dan keempat tentang perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan batik Kota Jayapura. Serta yang kelima, Firda dan juga Tribuners membahas terkait dengan rancangan Perda Kota Jayapura tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Jayapura. Kemudian ada tambahan juga 12 judul rancangan program Perda sebagai program peruntukan Perda Kota Jayapura yang merupakan pengusulan dari eksekutif dan akan dibahas dan ditetapkan dalam sidang Dewan. Dari 12 buah judul ini, diantaranya yakni rancangan Perda Kota Jayapura tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, kemudian ada rancangan Perda Kota Jayapura tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023, lalu rancangan Perda Kota Jayapura tentang penetapan anggaran APBD pada tahun anggaran 2023 mendatang, kemudian rancangan Perda Kota Jayapura tentang pajak daerah dan retribusi, serta yang kelima rancangan Perda Kota Jayapura tentang Badan Musyawarah Kampung atau BAMUSKAM, serta yang lainnya. Firda dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula dalam kesempatan itu, sebagai pimpinan Dewan, Abisai menyampaikan apresiasi semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif atas pencapaian kinerja yang signifikan di dalam program pembentukan Perda Kota Jayapura tahun 2023. Firda, demikian laporan singkat saya terkait dengan rapat paripurna DPRD Kota Jayapura yang di mana menetapkan 17 Perda Kota Jayapura pada 2023 mendatang. Langsung dari kantor DPRD Kota Jayapura Provinsi Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rolo. Berikut liputannya untuk Anda. Daerah yang diusulkan oleh eksekutif pada Dewan menjadi hak Dewan sendiri ada nomor 17 yang akan ditetapkan pada tugas-tugas kita sebagai anggota Dewan itu ya seperti ini. Tugas utama adalah
Kalau dulu itu legislasi ya, sekarang menjadi undang-undang, kemudian itu kemudian pengawasan dan kalau kemudian yang tadi kita menetapkan untuk menetapkan peraturan daerah. Diajukan oleh eksekutif itu menjadi tanggung jawab mereka, nanti kita tetapkan dan mereka harus laksanakan. Kita mengharapkan peraturan daerah yang ditetapkan itu jangan tidur di lemari-lemari. Nah, setelah kita tetapkan harus segera dilaksanakan. Dan ini akan kita tetapkan nanti 2023 itu sebanyak ada peraturan daerah yang dianggap sudah relevan lagi itu akan nanti saya berharap peraturan daerah itu harus setelah ditetapkan itu harus dilaksanakan baik eksekutif maupun kalau dewan itu merupakan sehingga kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan daerah itu. Polda NTB melakukan sejumlah pengamanan dalam menyukseskan gelaran WSBK Mandalika 2022. Pengamanan tersebut berupa lalu lintas, tim anti copet, anjing pelacak K9, penembak drone liar, hingga ancaman lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah 2.700 pasukan pengamanan gabungan dengan kolaborasi bersama Mabes Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Jimmy Sucipto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jimmy. Baik, terima kasih. Deploy atau telah kandikan di sirkuit Mandalika yang tergabung dari berbagai masing-masing foksi untuk bekerja dan mensukseskan event WSBK Mandalika 2022. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dari masing-masing pengamanan tersebut terdapat dari tim anti penembak drone yang dimana alatnya dipinjamkan secara langsung dari Mabes Polri dan juga anjing K9 yang dideploy untuk mencium bahwa adanya narkotika ataupun bahan peledak yang saja bisa membahayakan keselamatan dari penonton WSBK Mandalika 2022. Lalu pada gelaran WSBK tahun 2021 terdapat salah satu aksi yang cukup menggemparkan Indonesia bahwa terdapat jaringan copet yang datang jauh-jauh ke Jakarta, datang untuk menonton WSBK Mandalika 2021 dan saat itu beraksi sejumlah 8 orang dan mencopet di 4 tribun penonton. Dan kali ini Polda NTB beserta jajaran telah menerjunkan tim samar atau tim yang menyamar untuk memberikan pengamanan terhadap pencopet yang mungkin saja bisa beraksi kembali pada gelaran WSBK Mandalika 2022. Lalu terdapat juga pengamanan arus lalu lintas yang dimana nanti telah mendapatkan bantuan dari Polda Sumatera Timur dan juga Polda dari Lampung sekitar masing-masing 35 personel untuk mengamankan arus lalu lintas di saat kedatangan maupun kepulangan dari WSBK Mandalika 2022. Dan terkait di pengamanan di laut juga turut diperhatikan saat kedatangan tamu menggunakan jalur laut yang diantaranya ada pelabuhan Bangsal, pelabuhan Kayangan juga turut menjadi prioritas dari Direktorat Polisi Air dan Laut dan Udara NTB. Lalu sejumlah pengamanan juga tidak luput yakni di udara dengan pantauan menggunakan sejumlah helikopter yang dipinjamkan dari Mabes Polri dan juga pengamanan scan yang didatangkan dari Mabes Polri untuk mengecek kendaraan yang ada di sirkuit Mandalika ini bahwa bisa saja membawa bahan peledak ataupun barang ancaman lainnya seperti senjata tajam bisa membahayakan WSBK Mandalika. Dan kali ini pertandingan atau balapan dari WSBK Mandalika sudah mencapai puncaknya yang dimana bisa didengar di sekitar saya ini bahwa puncak dari race WSBK Mandalika sedang berlangsung dan kepolisian dari Polda NTB beserta jajaran Mabes Polri melakukan pengamanan di sejumlah titik dan juga saat konser nanti akan diadakan sejumlah konser dari Armada, Kotak dan juga sebagainya. Bahwa gelaran WSBK Mandalika yang diberiakan menggunakan adegan balap saja juga menggunakan gelaran konser
konser dan juga pameran-pameran di sini lain. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jimmy Sucipto dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pinggiran jalan lintas Kepahiang, Pagar Alam, tepatnya di Desa Gunung Meraksalama, Kecamatan Pendopo 4 Lawang, terdapat sebuah taman dengan pemandangan indah dan sejuk suasananya. Penduduk sekitar menyebutnya taman itu tersebut dengan nama Taman Jodoh, lokasinya persis di samping Sungai Lintang yang mengaliri Kabupaten 4 Lawang. Untuk menuju Taman Jodoh tidak terlalu sulit, lokasinya tepat hanya beberapa ratus meter saja dari jalan utama. Walau akses untuk masuk ke taman ini belum memadai dan tidak dikelola di mana jalannya belum teraspal, sesekali ada saja yang berkunjung ke tempat tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sahri. Nah, baik, terima kasih rekan Firda dan juga pemirsa Tribun Update di manapun berada. Saya infokan pemirsa dari Kabupaten Pakawang, tepatnya di Desa Gunung Raksabaru, Desa Gunung Raksalama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Pakawang. Ada salah satu lokasi yang bisa dibilang sebagai salah satu hidden gem begitu kira-kira, karena memang walau tidak terlalu ramai, akan tetapi Taman Jodoh ini salah satu taman ikonik yang ada di Kabupaten Lawang, di mana biasanya di lokasi ini akan ramai pada saat momen Idul Fitri ataupun Idul Adha. Pasti akan ramai kalau pada saat itu. Akan tetapi kalau untuk hari-hari biasa seperti ini memang tidak terlalu ramai. Nah, pemirsa, menariknya jika kita berkunjung ke taman ini, kita akan disuguhi pemandangan indahnya Bukit Barisan yang memang ditumbuhi oleh hijaunya pepohonan. Selain itu, taman ini juga terletak persis di pinggir sungai. Sungainya itu namanya salah satu sungai terbesar di Kabupaten Pakawang, yakni Sungai Lintang. Nah, untuk menuju ke sini pun tidak terlalu sulit, pemirsa, walaupun aksesnya belum terlalu memadai karena memang belum teraspal ataupun diperbaiki, terutama pada saat musim penghujan seperti ini, memang agak sulit untuk menuju ke sini, walaupun hanya beberapa puluh meter saja untuk menuju ke taman ini. Lokasinya itu persis ada di sekitar perkebunan warga, jadi sangat mudah untuk menuju ke sini. Demikian pemirsa, kami kembalikan ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Sahri dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara mendukung Kemah Pemuda Kayong Utara tahun 2022 bertajuk G20 sebagai peran pemuda dalam menyuarakan pulih bersama bangkit perkasa di area pantai Pulau Datok, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kemah Pemuda ini akan terselenggara dari tanggal 12 hingga 13 November 2022 dengan rangkaian kegiatan diantaranya diskusi, bakti sosial, penghijauan, dan seterusnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jovi. Oke, terima kasih rekan Firda. Bisa saya sampaikan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat mendukung terlaksananya Kemah Pemuda ya tahun 2022 Kabupaten Kayong Utara yang dilaksanakan di area Pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Nah, ini merupakan agenda yang biasa dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, Pariwisata dan Pemuda Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk kegiatan ini terlaksana dari kemarin ya, yaitu tepatnya hari Sabtu 12 November 2022 sampai dengan hari ini, hari Minggu 13 November 2022. Nah, ini diikuti oleh pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di beberapa kecamatan, di 6 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, yaitu Bapak Muhammad Idam. Beliau menyampaikan bahwa terlaksananya Kemah Pemuda ini diharapkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi oleh pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk rangkaian kegiatan dari Kemah Pemudanya sendiri ini dilaksanakan diskusi, bakti sosial, penghijauan, dan lain sebagainya.
Nah, untuk yang tampil saat ini seperti yang di slide ini pihak dari Pemuda-Pemudi ini melaksanakan bakti sosial yang dilaksanakan hari ini seperti itu pada hari Minggu 13 November 2022 di area Pantai Pulau Datu seperti itu. Nah, ini tentunya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupaya dalam mempersatukan persepsi antara pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kayong Utara, tentunya dalam meningkatkan kreativitas, inovasi dan juga untuk meningkatkan peran serta dalam saran, pendapat dan lain sebagainya untuk pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya ini yang diharapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini Dinas Kabupaten Kayong Utara untuk pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Kembali rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Terungkap sejumlah fakta dalam kasus suami mutilasi istri di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasunutan atau Humbahas, Sumatera Utara. Pelaku diketahui bernama Harapan Munte yang tega memutilasi istrinya sendiri, Nurmaya Situmorang. Harapan Munte tega melakukan mutilasi hingga merebus dan membakar bagian tubuh korban. Berdasarkan keterangan Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin, pada Sabtu 12 November sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, pelaku bernama Harapan Munte bertemu dengan keponakannya bernama Hari Jumadi Munte. Saat itu, saksi Hari Jumadi Munte melihat pelaku keluar rumah dan menemuinya di pintu belakang rumah. Pelaku mengatakan kepada keponakannya bahwa telah membunuh Nurmaya. Mendengar hal tersebut, saksi Hari Jumadi kaget. Saksi kemudian buru-buru pulang ke rumahnya, lalu melaporkan masalah tersebut kepada ayahnya bernama Marnangko Munte. Mendapat kabar tersebut, Marnangko Munte langsung bergegas ke rumah pelaku yang jaraknya tidak begitu jauh. Setibanya di rumah pelaku, ia melihat adiknya itu membakar satu karung goni di belakang rumah. Ketika didekati dan dilihat lebih detail, tampak bagian tubuh korban yang dimutilasi. Marnangko Munte syok, kemudian langsung melaporkan aksi adiknya tersebut ke polisi. Ahmad Muhaimin mengatakan bahwa dari hasil olah TKP, polisi menemukan bagian tubuh korban yang dimutilasi di 3 tempat. Di dapur belakang rumah, kemudian ditemukan potongan lain di dalam karung. Namun Muhaimin tak mendetail bagian tubuh apa yang ditemukan di dapur dan di karung. Ia hanya mengatakan bahwa bagian kepala, tangan, dan kaki korban sudah terpisah dari tubuhnya. Ia pun mengatakan untuk saat ini pelaku masih dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Ahmad Muhaimin menegaskan bahwa pelaku ini dengan tenang menjawab semua pertanyaan dari penyidik, sehingga polisi meyakini bahwa pelaku Harapan Munte dalam kondisi normal alias tidak mengalami gangguan kejiwaan. Sementara itu, Samaria Sinambela, kakak ipar pelaku, mengatakan bahwa dirinya tidak ada mendengar ribut-ribut di kediaman pelaku. Ia baru tahu mengenai Harapan Munte membunuh istrinya bernama Nurmaya Situmorang setelah mengaku pada sang anak bernama Hari Jumadi Munte. Selama ini, Samaria juga tidak mendengar adanya ribut-ribut atau cekcok antara pelaku dan korban. Ia pun syok saat mengetahui adik iparnya begitu tega memutilasi tubuh istrinya hingga menjadi beberapa bagian. Enggak tahu, karena kamarnya dikunci. Oke. Kamarnya dikunci sebelah sana lagi, enggak kedengaran suara apa-apa. Terus kemana ke security apa kok langsung tahu kayak gitu? Ya, suamiku berjaga-jaga dari depan, anakku berjaga-jaga dari belakang. Mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suami itu. Tapi aku nggak berani lagi masuk. Udah nggak tahan aku melihat. Jadi suamiku lah yang di sini aja kami aja masuk ke rupanya keluar dari belakang ketemu sama anakku. Bilangnya kayak gini, bangun, mau mati udah mau sih ya. Gitu aja. Udah langsung ke polisi. Itulah ramainya terjadi sampai sekarang. Itulah pesan terakhirnya pelaku ya, Bu? Iya. Kamu mendapat informasi, Bu, apakah mayat tersebut sempat dimakan si suaminya, si pelaku? Itu kami enggak sempat kulihat, tapi udah apa tadi dia apa itu
berserakan ya? Iya, di ambulan. Jadi ibu sendiri tidak bisa? Nggak bisa lihat dari rumah sakit yang mengurusnya, dirapi-rapikan. Ibu, apakah betul bahwa diduga pelaku ya ada mengalami rasa cemburu sama istrinya sehingga dia melakukan seperti pembunuhan? Kalau informasi nggak ada dapat ya? Soal gangguan jiwa ada? Iya, itu dari anak waktu dia kecil, mertua aku waktu hidup, catering di kantin, gas meledak, terbakar, dia kena kepala belakang. Itu makanya dia jadi kayak gini. Kena ada aku satu kena bakar sama mertua aku, tangannya kena bakar. Itulah dulu. Itu tahun berapa itu? Nggak tahu aku emang, karena aku belum menikah waktu itu. Aku tahu karena udah menikah. Selanjutnya kita tunggu dari Dirjen Investigasi Polda dan melapor sudah muncul ke sini. Nanti kita lokasi kembali. Itu mereka mengusahakan. Apakah saat ini diduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka? Saat ini yang pasti ke sana nanti, karena masih dalam awal penyidikan. Ya terus kepercayaan tetap tersangka karena ada korbannya gitu. Harusnya. Jadi untuk saat ini Pak, pasal yang diterapkan kepada diduga pelaku untuk saat ini Pak? Mungkin saat itu tidak dalam kemudian karena kita belum tahu motifnya apa, motifnya ada dicarikan nanti kita tahu. Masih dalam penyidik pemeriksaan. Jadi saya bisa menetapkan pasal pembunuhan berencana atau bagian nanti kita rilis awal, rilis ulang lagi untuk dilengkapi. Pak, menurut informasi yang beredar di lokasi bahwa diduga pelaku mengalami ada rasa kecemburuan sehingga diduga pelaku melakukan seperti itu. Apa betul Pak? Ini saya belum mendapatkan dari ini karena masih dalam bangunan. Dan nanti kita sama-sama saya keluarkan semua nanti secepatnya setelah penyidikan. Terungkap alasan FA 24 tahun tega menghabisi nyawa mahasiswa Universitas Pajajaran CAM 23 tahun di Kompleks Gading Tutuka, Kabupaten Bandung pada Sabtu 12 November. FA tega membunuh temannya karena marah fotonya akan disebar oleh korban. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kuswaro Wibowo mengungkapkan motif dan kronologi pembunuhan tersebut. Pelaku dan korban sebenarnya berteman sejak tahun 2016. Pelaku kecewa lantaran korban berniat akan menyebarkan foto-foto pelaku. Foto tersebut tentang kekurangan dari tersangka dan foto penganiayaan oleh tersangka terhadap korban yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Karena hal tersebut, pelaku melakukan rencana pembunuhan terhadap korban. FA kemudian membeli jaket ojek online dan senjata tajam lewat aplikasi belanja online. Awalnya FA masuk ke dalam rumah korban yang terletak di Kompleks Gading Tutuka 2, Desa Ciluncat, Kecamatan Cakuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat 11 November sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat lewat dapur. Saat masuki rumah, pelaku mengenakan jaket ojek online untuk mengelabuhi warga. FA berpura-pura mengantarkan paket agar bisa masuk ke rumah tanpa ada gangguan. Melihat korban di dalam rumah, FA menusuk leher korban beberapa kali dengan pisau yang dibawanya lalu kabur. Saksi sempat mendengar teriakan minta tolong dari korban, namun warga tersebut tak berani untuk mendatangi rumah korban secara langsung. Para saksi juga sempat melihat pelaku keluar rumah dan langsung mengendarai sepeda motornya untuk melarikan diri. Akibat tusukan tersebut, korban tak berdaya dan terkapar di atas kursi hingga ditemukan warga sekitar dengan kondisi bersimbah darah. Setelah mendapatkan laporan, anggota Polresta Bandung langsung mendatangi dan mengamankan tempat kejadian perkara. Barang bukti yang dimiliki pelaku sempat akan dihilangkan, namun berhasil diamankan oleh petugas. Barang bukti yang diamankan yakni pisau, sepeda motor, dan juga jaket ojek online. Pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 pembunuhan dengan dan atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan saat itu tersangka sudah mencoba untuk menghilangkan barang bukti motornya dan juga senjata tajamnya, namun berhasil kita amankan. Barang buktinya berupa sepeda motor, kemudian senjata tajam yang dia beli melalui Tokopedia, dan juga
jaket ojek online yang dia beli di Tokopedia. Adapun motif daripada pelaku pembunuhan ini adalah tersangka sakit hati dan juga kecewa terhadap korban yang korban menyampaikan berupaya untuk menyebarkan foto-foto milik tersangka, ya, sehingga tersangka merasa marah dan kecewa sehingga merencanakan pembunuhan ini dengan cara membeli jaket ojek online dengan senjata tajam, kemudian sengaja masuk ke dalam rumah pura-pura mengantarkan paket supaya yang bersangkutan bisa berada di dalam rumah tanpa ada kendala, tanpa ada gangguan. Setelah berada di dalam rumah, langsung tersangka mengeluarkan pisaunya, senjata tajamnya, dan menusukkan beberapa kali. Dua anggota Polda Maluku mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari kesatuannya karena mengamankan bentrok di Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara pada Sabtu 12 November. Kedua polisi mendapat pujian karena meski tubuhnya terluka terkena anak panah, namun keduanya tetap berada di garis depan untuk menghalau massa yang terlibat saling serang. Keduanya yakni Brigpol Matius Fafu, anggota Brimob BKO Yonif C, pelopor tual, dan Brigpol Surya Indra Lesmana dari Polsek Kei Besar. Kabid Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rumohoirot mengatakan apa yang menimpa dua anggota polisi itu merupakan bentuk pengorbanan yang ditunjukkan agar bentrok warga dapat mereda. Brigpol Matias terkena anak panah di bagian pahanya, sementara Brigpol Surya terkena anak panah di bagian pinggang. Keduanya saat ini tengah menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit. Aksi halau massa tersebut sempat terekam kamera amatir warga. Dari video yang beredar, tampak Brigpol Matias yang sedang terluka tetap berdiri di garis depan sambil menghalau massa dan meminta mereka untuk mundur. Ia juga tetap menenteng senjatanya dan berulang kali meminta warga yang membawa senjata tajam untuk tidak lagi melakukan penyerangan. Ajakannya itu pun membuat massa yang membawa senjata tajam memilih mundur. Diberitakan sebelumnya, bentrok antara dua desa terjadi di Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara pada Sabtu 12 November. Dari bentrokan tersebut dilaporkan 2 orang tewas. Korban luka juga mencapai lebih dari 34 orang. 2 anggota polisi yang mengamankan bentrok juga ikut menjadi korban. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rumohoirot. 2 anggota polisi terluka karena terkena anak panah di paha dan juga 1 lainnya terkena panah di bagian pinggangnya. Korban jiwa berjumlah 2 orang juga dikonfirmasi oleh Rum menambahkan bentrokan dipicu ketika sekelompok warga memasang tanda di batas wilayah. Rum saat ini mengimbau agar warga di 2 desa tersebut untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Ada satu petunjuk yang membantu polisi mengungkap misteri di balik kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Bukti tersebut berupa barang yakni semangkuk kapur barus, lilin merah, dan bedak muka di meja makan. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengatakan dokter forensik menyebutkan bahwa kapur barus bisa digunakan untuk menyerap bau. Namun, Syafri tidak bisa memastikan apakah kapur barus tersebut sengaja digunakan seseorang untuk menghilangkan bau jenazah di dalam rumah itu atau tidak. Syafri juga belum bisa memastikan apakah anggota keluarga lain masih hidup saat salah satu anggota keluarganya sudah meninggal. Sebelumnya, Ketua RT 7 RW 15 Asiung melihat semangkuk kapur barus di atas meja rumah korban saat temuan 4 jenazah itu pada Kamis lalu. Selain semangkuk kapur barus, Asiung juga melihat sebuah lilin berwarna merah di atas meja makan yang sama. Jajaran Polda Metro Jaya ikut terlibat penyelidikan satu keluarga tewas di rumah Kompleks Citra Garden Extension, Kalideres, Jakarta Barat. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan sembari menunggu hasil dari kedokteran forensik yakni toksikologi dan histopatologi kematian dari korban. Menurut Hengki, secara induktif olah tempat kejadian perkara sudah dilaksanakan, sedangkan secara deduktif pihaknya juga mendalami informasi dari tetangga dan lain sebagainya. Seperti diketahui, 4 orang yang meninggal di dalam rumah adalah Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan istrinya Reni Margareta Gunawan, 68 tahun. Anak mereka Dian, 40 tahun, dan Budianto Gunawan, 63 tahun, yang merupakan ipar dari Rudianto.
Ketua RT setempat Asiung menuturkan awalnya jenazah keempatnya akan dikremasi pada Minggu 13 November, namun berubah menjadi Senin 14 November. Asiung mengatakan direncanakan 4 jenazah akan diambil keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum dikremasi. Menurut Asiung, pihaknya secara administrasi dari RT sudah mengeluarkan surat pengantar yang dibutuhkan keluarga dan surat keterangan kematian mereka. Polisi mengungkapkan sulitnya mengungkap kasus satu keluarga tewas misterius di Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengungkapkan salah satu kesulitan penyidik dalam mengungkap hal tersebut yakni korban yang sangat tertutup dari lingkungan sosial. Selain itu, polisi masih mencari tahu mengapa tidak ditemukan bahan makanan di rumah satu keluarga yang tewas misterius di Kalideres, Jakarta Barat ini. Bahkan air minum pun tidak pula ditemukan di dalam rumah tersebut, sehingga muncul isu korban meninggal karena kelaparan. Ia mengatakan salah satu bentuk ketertutupan itu yakni pernah suatu ketika petugas Jumantik mendatangi rumah korban namun ditolak dan tidak diperkenankan masuk. Tak hanya dengan lingkungan sekitar, 4 orang di dalam rumah tersebut diketahui sudah sejak lama tidak berkomunikasi dengan keluarga masing-masing. Adik kandung salah satu korban yang datang ke Mapolsek Kalideres mengatakan terakhir kali berkomunikasi sekitar 5 tahun lalu. Dari keterangan saksi, keluarga tersebut terkesan menjauhkan diri dari keluarga inti. Hal senada juga disebutkan seorang warga sekitar yakni Utomo 57 tahun. Ia mengatakan sosok keempatnya tertutup, kurang bergaul dan tidak bermasyarakat. Sementara itu, tim forensik masih melakukan penyelidikan dalam tubuh jenazah keluarga ini. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Muhammad Taufik mengatakan dugaan sementara kematian para jenazah bukan karena kelaparan. Pasalnya tidak ada sisa makanan di tubuh para korban. Sebab, kata ia, di salah satu organ lambung korban tidak ditemukan sisa makanan, sehingga kemungkinan sebelum meninggal korban tidak makan. Dan selain itu, otot-otot di tubuh korban juga mengecil. Dari dugaan dokter, korban kekurangan cairan atau dehidrasi. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce menyebut keempat korban dipastikan tidak mengalami tindakan kekerasan. Yang menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengungkap 4 mayat tersebut tidak makan dan minum dalam waktu yang cukup lama. Sehingga lanjut Pasma, otot-otot pada keempat mayat tersebut juga sudah mengecil. Di kota Manado, banyak tempat tongkrongan anak muda yang menarik. Dan salah satunya di kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara, hampir setiap malam di kawasan Megamas Komplek KFC selalu ramai pengunjung. Ratusan anak muda nongkrong sambil makan di food truck kawasan Megamas pada Sabtu 12 November 2022. Food truck tersebut menjual berbagai makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Tiffany, salah satu wanita Manado, mengatakan ia sering nongkrong di kawasan Megamas karena tempatnya sangat asyik. Selain nasi, di kawasan Megamas bisa juga berwisata kuliner di food truck karena bermacam-macam makanan dijual di sana. Tiffany mengatakan harga makanan sendiri juga sangat terjangkau dan makanannya pun juga cukup lengkap. Di kesempatan yang sama, temannya Iren menambahkan bahwa bersyukur di Manado ada tempat nongkrong yang ramai seperti di kawasan Megamas Manado. Iren merekomendasikan ke anak-anak muda untuk nongkrong di kawasan Megamas Manado. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selain ini masih ada program live update travel yang akan dibantu host Deamita. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini,
Lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini. Seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan balai pertemuan atau balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir. Kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter. Dan menurunnya anak tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Kami masuk ke Balai Patemon. Balai Patemon ini merupakan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat beberapa instrumen musik tradisional hingga pajangan-pajangan lainnya. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada upacara-upacara seperti hajat sasih. Ini salah satu jenis alat musik yang ada di Kampung Naga. Soalnya di Kampung Naga ada 3 jenis alat musik yang masuk di Kampung Naga. Di sini ada terbang gembrung. Terbang gembrung itu sejenis kesenian yang sifat religi atau sakral. Ini paling dipakai di kala takbiran Idul Fitri, Idul Adha diiringi sholat Nabi kita belum menggunakan. Terus ada juga angklung yang besar ya, yang ditempel itu angklung bareng namanya. Besar-besar, ada juga yang lebih besar seperti itu. Ukurannya sampai 1 meter 20. Oh. Kang Ijat memperlihatkan kepada saya, ternyata legenda trio Warkop DKI pernah mengunjungi kampung ini. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan berkeliling kompleks pemukiman. Saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tinggal di Kampung Naga ini. Oh iya, Kampung Naga sendiri tidak memiliki aliran listrik, sehingga membuat saya penasaran bagaimana dengan pendidikan anak-anak Kampung Naga terutama ketika pandemi. Terkait dengan tidak adanya aliran listrik, Kang Ijat menegaskan bahwa mereka sepakat untuk menolak adanya listrik di desa mereka. Masyarakat Kampung Naga khawatir jika masuknya aliran listrik hanya akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Salah satunya kekhawatiran terkait kemungkinan kesenjangan yang tercipta di antara masyarakat Kampung Naga. Masuk ke dalam pemukiman, saya bertemu dengan Abah Maun, seorang pengrajin alat tajam. Abah Maun ini usianya sudah lebih dari 80 tahun. Di usia senjanya ini, Abah Maun masih lihai dalam membuat pisau, golok, hingga gergaji. Kang Ajat menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup para masyarakat Kampung Naga memang tinggi. Hal itu disebabkan karena makanan yang dikonsumsi para masyarakat Kampung Naga terjaga dan hanya berasal dari alam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bumi Ageng. Tempat ini menjadi tempat sakral yang tidak boleh direkam. Di tempat ini para tetua adat Kampung Naga biasanya menggelar ritual keagamaan seperti ketika hajat sasih. Kemudian kami mengunjungi kediaman Kang Ijat untuk melihat lebih dekat seperti apa sih bangunan rumah masyarakat Kampung Naga. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya Pak Ijat yang dari tadi menemani rombongan kami. Sekarang kita lihat yuk seperti apa bangunan dalam rumah masyarakat adat Kampung Naga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, seperti di sini ya. Yang tadi silakan. Dulu mau lihat dulu mangga, mau duduk dulu mangga. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan di Kampung Naga memang di sini dalam satu bangunan rata-rata mempunyai 4 ruangan. Ini ruang tamu, ada dapur, ada goa, ada kamar tempat istirahat. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini kena angin juga seperti ini kan disebut lampu badai gitu kan, atau misalnya lantera kalau di sini. Nah, seperti ini. Terus saya mungkin saya memperkenalkan di sini di Kampung Naga cara masaknya. Warga Kampung Naga masih menggunakan tungku atau hawu seperti ini. Terus misalnya di sini dikala masak seperti ini asapnya langsung ke atas, makanya atasnya hitam. Dan ini dikala misalnya si api itu bisa tembus. Terus misalnya ini kan baranya masih kelihatan ya, masih ada baranya. Ya, bahwa arang yang bekas memasak di hawu itu bisa digunakan untuk menyetrika. Nah, ini contoh setrikanya yang sedang saya pegang itu terbuat dari apa, Pak? Bisa ini besinya kalau dari kuningan. Jadi kalau kuningan itu supaya menyimpan panasnya agak lama. Gitu, seperti itu. Dari alam kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu kalau yang di Kampung Naga ya di sini sirkulasi yang tadi ajas manfaatnya untuk misalnya hawu atau misalnya kayu bakar itu bisa kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu yang di Kampung Naga dari alam bisa kembali lagi ke alam. Semua rumah saling berhadapan, ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Hal itu agar para penghuni rumah bisa saling memperhatikan satu sama lain. Setiap rumah memiliki kolong untuk menyimpan hewan ternak dan dipercaya bisa menahan gempa. Atapnya terbuat dari injuk dan daun tepus yang bisa menjaga kestabilan suhu di dalam rumah. Sementara dindingnya terbentuk dari kayu yang dianyam. Di depan rumah terdapat parit kecil untuk mengalirkan air. Hal itu juga sekaligus mencegah nyamuk bersarang. Nah, itu tadi dia Tribuners perjalanan saya menelusuri Kampung Adat Naga, kampung yang masih memegang teguh falsafah hidup secara turun-temurun membersamai alam di tengah derasnya arus globalisasi. Saksikan perjalanan saya berikutnya di tribunpriangan.com. Sekarang mari kita naik lagi 444 tangga. Semangat! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai perlengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober, berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribunnews Live Update Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk!
Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Oke Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan. Halo, selamat siang Tribuners. Jembatan Wonokerto Kabupaten Demak akan dibuka pada akhir November dan akan fungsional pada 15 Desember sebelum Hari Natal dan Tahun Baru. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Tengah DIY, Wida Nurfaida mengatakan penundaan pembukaan jembatan Wonokerto lantaran jembatan belum dinilai berisiko bila dioperasikan pada hari ini. Jembatan memiliki panjang sekitar 61 meter dan lebar jalan total 11 meter, sementara untuk yang bisa dilewati hanya sekitar 7 meter untuk kedua jalur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Tito Isma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tito.
Halo rekan Tito. Halo, baik. Bisa mendengar? Ya, silakan rekan Baik. Tito. Baik, Jembatan Wonokerto Kabupaten Demak akan dibuka pada akhir bulan November rencananya. Dan ini sesuai rencana bahwa tanggal 15 itu akan dilakukan secara fungsional. Sementara untuk pada akhir bulan November ini direncanakan hanya sebatas satu jalur. Menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY, Winda Nur Faida, mengatakan bahwa penundaan pembukaan Jembatan Wonokerto lantaran jembatan dinilai masih beresiko sebenarnya. Untuk jembatan yang memiliki panjang sekitar 61 meter dan lebar jalan total 11 meter, sementara untuk bisa dilewati kiranya 7 meter untuk 2 jalur sebetulnya. Dia menjelaskan bila dipaksakan untuk dibuka akan membahayakan pengguna jalan. Winda menyambut progres jembatan itu sih dalam sekitar 75%. Jadi pihaknya masih melakukan di jembatan dan harus melakukan pengecoran. Jadi untuk melihat kondisi jembatan dinilai belum terlalu. Jadi untuk penundaan jembatan Wonokerto ini akan ditunda. Sebagai informasi juga seperti untuk Wonokerto sempat akan Halo rekan Tito. Halo rekan Tito. Halo, ya. Ya, silakan dilanjutkan rekan Tito. Untuk pembukaan sementara ini masih tol Semarang Demak yang ini mulai beroperasi dan sudah. Akan tetapi untuk tol Semarang Demak masih menggunakan pembagi waktu yang pada Demak Semarang itu dibuka pada pagi hari dan pada sore menjelang malam. Itu sebaliknya dari arah Semarang menuju Demak yang melalui pintu tol Sayung. Jadi upaya yang masih dilakukan dari pihak BPJN ini masih memaksimalkan jembatan Wonokerto untuk mengantisipasi yang terjadi yang cukup panjang. Begitu Sobat Tribuners yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Firda. Tito dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY, Winda Nur Faida. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi kita udah diskusi ya di dalam dengan tim dari Bukaka juga, ada Pak Kasat Lantas juga. Sepertinya agak terlalu riskan kalau kita buka malam ini, jadi kita ulur waktu mundur sedikit supaya lebih ini kan. Kalau dipaksa dibuka, kita kan perlu mempertimbangkan faktor keselamatan ya, bukan hanya kenyamanan tapi keselamatan. Jadi untuk menjaga keselamatan, jadi kita masih ini tetap kita tutup, tapi kita ini masih terus berjalan diskusi seperti kemarin dengan kunjungan Pak Gubernur juga ke sini kan kita mengupayakan pembukaan yang di akses Semarang Demaknya sendiri. Jadi kita berkoordinasi nanti dengan Pak Kasat Lantas mekanisme untuk kita penggunaan dalam tol, cuma memang mungkin masih dalam pembahasan lah secara teknis. Ini sudah mencapai kalau dihitung sekarang 75%. Sudah 75% kalau Wonokertonya sendiri. Tribuners, demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Firdananda, beserta tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan
2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin. Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai.
Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bean ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai perlengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober, berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News.
Halo, selamat sore Tribuners. Saya Diamita akan menemani Anda di program Live Tribun Travel Update edisi Minggu 13 November 2022. Seperti biasa dalam program ini kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh sejumlah reporter kami yang ada dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama di Jawa Tengah, Tribuners. Museum Jenang di Jalan Sunan Muria nomor 33 Kudus kini memiliki galeri kaligrafi. Fasilitas baru ini diberi nama Galeri Kaligrafi Indonesia Al-Quds. Galeri ini menampung 35 karya dari seniman kaligrafi asal Kudus. Apa saja karya-karya itu, Tribuners, akan diinformasikan rekan kami Rifki Gosali, reporter dari Tribun Jateng yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea terkait dibukanya Galeri Kaligrafi Al-Quds di Kompleks Museum Jenang di Jalan Sunan Muria 33 beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tads Yassin Maimun meresmikan galeri kaligrafi tersebut. Untuk galeri kaligrafi ini ada 35 karya kaligrafi dari 6 seni kaligrafi asal sendiri. Kaligrafi ini dipajang di masing sudut ruangan tersebut. Untuk kaligrafi yang dipajang itu ada beberapa kaligrafi, misalnya tulisan solusi di wadah nasi. Seni kaligrafi ini semakin memberikan kelengkapan untuk Museum Jenang. Pengunjung yang datang ke Museum Jenang tidak hanya sekali menikmati diorama perihal sejarah Jenang yang ada di Kudus, mereka juga bisa menyaksikan potret Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai santri. Oleh karena itu, pemilik daripada Museum Jenang itu sendiri akhirnya membuka galeri kaligrafi. Tipnya galeri kaligrafi ini juga dalam rangka mengenalkan bahwa Kudus sebagai kota santri dan potensi seniman itu sendiri. Selain kaligrafi solusi, diwani, dan naskah, ada juga kaligrafi 3 dimensi yang bisa diisikan di ruangan yang ada di galeri kaligrafi tersebut. Untuk kaligrafi 3 dimensi ini memang secara literatur tidak bisa dibacakan, tetapi kaligrafi 3 dimensi ini merupakan wujud dari pemaknaan persatuan. Nah, secara tema sendiri kaligrafi 3 dimensi tersebut diberi tema al-ittihad atau dalam bahasa Indonesia yaitu artinya persatuan. Demikian deh ya. Baik, terima kasih rekan Rifki Gosali untuk laporan Anda dari Kudus. Selamat bertugas kembali. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, sejumlah warga Purbalingga sangat antusias melihat pameran Alutsista dan Bakti TNI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-63 tahun penerbat di Purbalingga Minggu hari ini, 13 November 2022. Bahkan warga terlihat mengerubuti kendaraan-kendaraan lapis baja yang biasa digunakan aparat TNI untuk bertempur. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Permata Putra Sejati yang akan melaporkan di lokasi. Silakan rekan. Halo, selamat siang Dea. Selamat siang rekan Putra. Iya. Dapat saya informasikan bahwa memang di hari ini, hari Minggu, itu banyak sekali warga di Kabupaten Purbalingga khususnya yang sangat antusias datang ke Goro Guntur Daryono Purbalingga karena ternyata di sana ada banyak sekali kendaraan-kendaraan perang dari milik tentara TNI Angkatan Darat khususnya di penerbangan. Itu mereka banyak yang melakukan foto, kemudian penasaran seperti apa penampakan dari kendaraan-kendaraan yang biasa digunakan oleh aparat TNI.
Kehadiran kendaraan-kendaraan tersebut itu adalah dalam rangka memang hari ulang tahun ke-63 penerbat TNI, dan bertepatan dengan itu TNI Penerbangan Angkatan Darat ini melakukan pameran alutsista di Gor Guntur Daryono Purbalingga. Kurang lebih ada beberapa kendaraan yang dipamerkan, seperti kendaraan udara, yaitu heli yang biasanya membuat penasaran warga itu adalah helikopter tempur, yaitu heli HA-64E Apache yang digunakan untuk tempur, kemudian ada heli Bell 412, kemudian ada M117P5, dan juga ada kendaraan-kendaraan tempur lainnya yang biasa digunakan di darat, seperti ada Panzer Anoa, kemudian APS-3, kemudian ada Tarantula, dan juga tidak ketinggalan adalah senjata-senjata perang yang biasa digunakan seperti misil, kemudian ada pistol dan sebagainya. Di momen tersebut warga bebas masuk ke area lapangan dan dapat berfoto, dan memang kebanyakan anak-anak ya yang sangat antusias dalam acara tersebut. Dan acara ini itu gratis, sehingga siapapun warga yang memang penasaran ingin melihat seperti apa alutsista yang digunakan oleh TNI Penerbat bisa langsung hadir ke Gor Guntur Daryono Purbalingga. Dea, bahwa memang untuk TNI Penerbat ini memang yang ke-63 ini tidak hanya menampilkan kendaraan-kendaraan tempur saja, tapi juga ada berbagai macam kegiatan lainnya seperti bakti sosial, yaitu pembagian 1.000 santunan kepada para anak yatim. Kemudian ada pula 1.000 paket sembako yang diberikan kepada warga sekitar. Kemudian ada 200 kantong darah, dan juga ada 350 warga yang mendapatkan pengobatan secara gratis. Dan untuk pameran alutsista ini itu diselenggarakan sebenarnya mulai kemarin, namun hari ini adalah puncaknya. Tadi sempat diresmikan, namun tenang saja, besok hari Senin sampai dengan hari Selasa tanggal 15 itu masih ada, sehingga masyarakat yang masih penasaran dengan seperti apa penampakan alutsista TNI Angkatan Darat itu dapat bisa ke Gor Guntur Daryono Purbalingga. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Putra. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Majen TNI Dwi Wahyu Winarto selengkapnya. Kegiatan hari ini kenapa dilakukan di Purbalingga dan apa tujuan dari kegiatan ini, Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kita bersyukur bahwa kegiatan pembukaan pameran alutsista dan bakti TNI dalam rangka HUT Penerbat telah dilaksanakan dengan aman lancar. Tadi bertanya mengapa? Kita tahu bahwa kota Purbalingga itu punya sejarah. Dan kebetulan juga di Purbalingga ada pahlawan nasional. Siapa itu? Jenderal Besar Sudirman. Dalam sejarah dilahirkan di desa Bantar Barat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Dan tanggal 10 November kemarin adalah Hari Pahlawan. Maka untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, di mana Jenderal Besar Sudirman adalah Bapak TNI, sehingga kita rayakan di kota kelahiran Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan dengan kita tahu seperti ini, generasi muda tahu sejarah. Oh, di Purbalingga ternyata ada tokoh nasional, ada pahlawan nasional yang turut berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, akan segera melangsungkan pernikahan dengan Erina Gudono. Sama seperti pasangan pada umumnya, keduanya melakukan sejumlah sesi foto prewedding, satu di antaranya mengambil lokasi di Stadion Manahan, Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak dari Kaisang mengapresiasi konsep foto prewedding Kaisang yang mengambil gambar di Manahan. Mereka menggambarkan profesi Kaisang sebagai pemilik klub kebanggaan orang Solo yang kini berlaga di Liga 1. Namun dalam komentar di unggahan itu, Gibran juga tidak segan menagih uang sewa venue yang digunakan Gibran dan Erina berfoto. Menurutnya tarif yang dikenakan Kaisang sama dengan yang lainnya.
Saat ditanya apakah tidak ada keistimewaan untuk adiknya itu, Gibran justru menjawab dengan mengundang gelak tawa. Sebagai informasi, harga sewa Stadion Manahan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022. Ada sejumlah paket sewa yang ditawarkan dengan harga yang bervariatif sebagai berikut, yakni lapangan utama sepak bola dengan harga mulai dari 8 juta hingga 100 juta rupiah, tergantung tingkat waktu, tergantung tingkatan dan waktu penggunaan dengan durasi penggunaan selama 3 jam. Kemudian lapangan atletik, harga sewa mulai dari 2 juta hingga 25 juta rupiah, tergantung dari tingkat dan waktu penggunaan dengan durasi sama yakni 3 jam. Ketiga ada lapangan basket, harga sewa mulai dari Rp200.000 hingga Rp900.000. Kemudian velodrome mulai dari Rp50.000 hingga Rp2.400.000 tergantung tingkatan dan waktu penggunaan. Kemudian ada lahan atau tanah yakni Rp2.000 hingga Rp150.000 tergantung tingkatan dan waktu penggunaan sama dengan durasi 3 hingga 7 jam. Kemudian untuk fotografi dengan harga sewa mulai dari Rp680.000 hingga Rp1.356.000 untuk 3 jam. Dan masih banyak lagi sejumlah fasilitas lain yang bisa dilihat di laman dispora.surakarta.go.id. Untuk diketahui pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono rencananya akan digelar pada Desember 2022. Hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian untuk lokasi dan tanggal pastinya. Kepala Kemenak Sleman, Sidik Pramono mengatakan dari informasi yang didapatnya, pernikahan pasangan itu direncanakan pada tanggal 10 Desember 2022. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jika Tribuners sedang jalan-jalan ke kota Manado, Sulawesi Utara, tentu harus menjajal kekayaan khas kulinernya. Satu yang cukup populer di kota Manado yakni ada ikan tuna bakar yang terkenal pula dengan sambalnya. Seperti di rumah makan ikan bakar di Bilangan yang menyajikan 2 sambal khas Manado untuk menikmati ikan tuna bakar. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Rio Nur yang akan menginformasikan bagaimana sensasi atau testimoni makan di sana. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih ya rekan Dea. Jadi kalau jalan-jalan ke kota Manado harus wajib menikmati kekayaan khas kulinernya. Salah satu yang cukup populer di kota Manado, ya ini ikan bakar. Di sini yang juga cukup populer di rumah makan ikan bakar di kota Manado, jadi ikan tuna. Jadi kita mencoba menikmati di salah satu rumah makan yang ada di Jalan Amaramis, jalan menuju ke Bandara Samratulangi, di mana ikan bakar ini yang menggunakan bagian dada atau dada tuna, di mana ikan bakar ini yang khas dari ikan bakar ini adalah sambalnya. Sambalnya ini ada 2 jenis sambal yang digunakan yang menjadi ciri khas kuliner kota Manado. Orang Manado itu suka kuliner dan cita rasa pedas. Maka ada yang namanya sambal bakar rica. Jadi sambal bakar rica ini sambal yang bagian bumbunya terdiri dari cabai rawit, kemudian ada bawang merah dan ada jahe. Semuanya ditumbuk, dihaluskan menggunakan penumbuk, tapi tidak terlalu halus, namun kemudian disiram dengan minyak panas. Jadi masih tidak terlalu matang bumbu ini, tapi cukup khas. Yang dirasakan bumbu ini adalah cita rasa pedasnya. Kemudian ada satu yang khas juga adalah sambal dabu-dabu lemong. Ini sambal dabu-dabu ini terdiri dari potongan cabai rawit, kemudian ada tomat hijau, ada juga bawang merah, kemudian diguyur dengan perasan air jeruk.
di mana ini salah satu juga sambal yang cukup khas di Kota Manado. Dalam satu paket makanan ikan tuna bakar rica ini ada nasi, ikan bakar bagian dada, ada 2 sambal, kemudian ada ditemani dengan sayur kangkung cah. Ini kangkung cah memang selalu menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kuliner ikan bakar. Dan itu ada juga plusnya timun yang dibuat seperti rujak, kemudian menggunakan khas juga dari Kota Manado. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rio Nur untuk informasi Anda. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi kota Solo, Jawa Tengah pada awal pekan ini. Rencananya Jokowi akan meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed di Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo pada Senin 14 November 2022 besok. Selain Presiden Jokowi, peresmian Masjid Raya Syekh Zayed juga akan dihadiri oleh Presiden Uni Emirat Arab, Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Pihak istana sudah mengkonfirmasi kehadiran orang nomor 1 di UEA ini. Terkait keamanan, ribuan personel TNI Polri. Semoga aja ada kepastian hukum terhadap para pencari keadilan. Kasus yang demikian muda ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Ini kasus perampasan kemerdekaan. Seseorang tidak boleh pulang. Lebih dari 1 hari itu sudah dirampas kemerdekaannya, walaupun diberi makan. Itu berdasarkan keputusan jurisprudensi dan seterusnya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Nikita Mirzani siap bertemu Dito di persidangan. Nikita Mirzani akan segera menghadapi sidang yang menyeret namanya terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengatakan bahwa Nikita sendiri sudah sangat siap untuk menghadapi sidang perdananya. Hal ini dikarenakan menurut Fahmi kasus yang dialami Nikita bukan kasus yang termasuk dalam kasus berat. Tak hanya itu saja, diperkirakan bahwa pada sidang perdananya Nikita Mirzani akan bertemu dengan orang yang sudah melaporkan dirinya, yaitu Dito Mahendra. Fahmi menjelaskan bahwa mau tidak mau Nikita akan dipertemukan dengan Dito karena memang sudah diwajibkan untuk hadir. Meski begitu, Fahmi mengakui bahwa dirinya tidak memaksakan pertemuan antara Dito dan Nikita Mirzani nantinya di pengadilan. Namun menurut dirinya, berdasarkan ketentuan pengadilan, pihak Dito diwajibkan untuk hadir dalam persidangan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Tidak perlu sebutkan namanya karena dia saksi kunci, karena dialah yang disuruh untuk melakukan penyekapan, untuk menjaga korban Leman supaya tidak bisa kemana-mana. Jadi Rini ini adalah istri dari korban namanya Sulaiman. Dia merasa bahwa pada tahun 2021 itu suaminya tidak bisa pulang. Tidak boleh pulang hampir satu bulan ya. Hampir 1 bulan.
dan banyak fakta-fakta yang sudah disampaikan sama Sulaiman pada saat proses pemeriksaan, di mana dia juga sempat dipukul, dimasukin tutupan kepala hitam dan dibawa berputar ke suatu tempat, dan semuanya sudah disampaikan oleh Sulaiman di dalam berita acara pemeriksaan. Harapan saya, ini sudah yang kesekian kalinya korban pelapor ini diperiksa. Kami harapkan segera beri kepastian hukum, tetapkan pelakunya. Karena ini kasus muda, tapi kenapa harus diproses berputar-putar seperti ini? Itu saja pertanyaan saya, mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena para pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan? Yang jelas dalam kasus perampasan kemerdekaan, mustahil dilakukan oleh seorang. Pasti ada lebih dari satu orang yang melakukannya. Seseorang tidak boleh pulang, pasti diawasi. Nah, itu pasti ada kejadian seperti itu, ya. Agendanya hari ini akan membawa bukti tambahan atau? Iya, bukti tambahan saya bawa, dan juga si saksi korban Rini, ini ada Rini, dan juga ada saksi yang disuruh untuk melakukan pengawasan. Itu juga saya bawa, mungkin lewat sana dia, karena dia adalah saksi kunci, karena dia adalah orang yang disuruh untuk mengawasi korban, menjaga korban, supaya korban tidak bisa kemana-mana. Saya lewatkan belakang, mohon maaf, karena dia saksi kunci. Ya, kalau Bu Rini silakan tanya langsung, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tanya aja, Bu, nggak apa-apa. Bu Rini, aja. Artinya bagaimana ini proses lama, Bu? Istri yang hampir 2 tahun mencari keadilan. Ya, Bu. Saya cuma ingin mencari keadilan aja, karena udah hampir 2 tahun prosesnya muter-muter aja gitu, nggak ada kepastian untuk suami saya. Siapa yang harus ditetapkan, siapa yang tersangka, siapa yang harus ini ya. Makanya saya bingung, kenapa harus berputar-putar, padahal kan semuanya udah jelas. Saya sudah memberikan. Kakak kandung Krisdayanti ini pun semakin antusias menjalani ibadah umroh setelah absen selama 2 tahun. Menariknya, selama 2 tahun tak ke Tanah Suci, Yuni Sara pun dibuat terkesima dengan sebuah perubahan yang ia lihat. Yuni Sara juga menaiki kereta di mana ketika bergerak dari Madinah ke Mekah, Yuni Sara berada di Tanah Suci sekitar 5 hari sejak keberangkatannya. Mengenakan pakaian serba hitam, Yuni Sara pun tiba kembali di Indonesia pada Sabtu 12 November 2022 kemarin. Berikut wawancara dengan Yuni Sara. Ayo lo. Arya, colek udah aman. Sabar nggak kemana-mana. Mau kok diwajib. Boleh lagi yang mundur lagi dikit. Boleh. Apa sih? Ya kayu nih teh. Teh. Ya deh. Tunggu dulu kita tasnya taruh di bawah. Biar lu sabar. Udah teman-teman. Yuk gimana guys? Aman ya aman. Cek. Mensi. Oke Mbak Yuni, alhamdulillah sudah nyampe tanah air. Mau ngaca lagi? Kasih kaca lagi? Panas. Kameranya jangan dibalik aja tuh biar kameranya dibalik. Ya. Cek. Dah. Ya. Oke. Mbak. Bapak, maaf. Pak, Ibu, maaf Bu. Mbak Yuni, alhamdulillah sudah sampai tanah air nih. Perjalanan bagaimana? Seberapa lama? Menyenangkan. Jadi selain dari ibadah juga selesai. Jadi saya menikmati dulu perjalanan saya kali ini karena kemarin pandemi saya nggak pergi ya. Jadi pas kali ini istrinya doang. Berapa lama di Tanah Suci Mbak? 5 hari bolak-balik. Dirasa cukup atau masih kurang Mbak Yuni?
Iya. Berisik ya, mau gimana teh? Ya sebenarnya sih karena hal yang rutin karena pas pandemi saya nggak lakuin, jadi jauh lebih semangat untuk saya menjalaninya. Terus ternyata banyak perubahan di sana, banyak perubahan yang paling yang paling basic itu lihat kereta api, stasiun kereta api. Biasanya saya naik kereta, saya naik mobil dari Madinah ke Mekah, saya naik kereta api yang kereta api bagus banget, nyaman banget. Aku nggak usah wawancara kali ya. Gue nggak pegang doa yang ini, gue langsung aja pegang gue yang ini. Doa yang dipanjatkan dari ini. Pak, bentar ya Pak, mau wawancara dulu ya Pak. Kita lagi kerja Pak, mohon maaf bisa di luar, mohon maaf ya, kasihan Tete. Kasihan Mbak Yuninya baru pulang, kasihan, tolong ya. Yo biar cepet yuk. Ya, tolong. Wawancara lagi. Baik. Jadi perjalanan yang menyenangkan 2 tahun selama pandemi saya tidak lakukan. Saya lakukan banyak sekali perubahan. Yang paling menyenangkan adalah saat saya perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, karena ada stasiun yang sangat bagus, kereta api yang nyaman, dan 2 jam saya bisa sampai ke Mekah. Sudah cukup cepat melaksanakan umroh. Jadi saya di Mekah itu baru waktunya cuma 2 hari, saya bisa tawaf berkali-kali. Sendiri mama doain teman-teman semuanya, saya doain jadi banyak, walaupun terkesan sedikit karena saya sendiri, jadi kan nggak ada tungguan tuh, jadi semaunya saya pergi, saya pergi. Kalau Mbak Yuni sendiri ada doa khusus nggak sih? Nggak, itu pasti lah. Kalau di sana itu pusat kita pemerintah. Berita selanjutnya datang dari penyanyi solo Afgan akan kolaborasi dengan artis K-pop untuk album terbaru. Penyanyi solo Afgan mengungkapkan akan segera kembali dengan album terbarunya. Setelah sebelumnya Afgan pernah merilis EP berbahasa Indonesia, Afgan mengaku akan merilis album berbahasa Inggris. Album ini sendiri akan digarap di Amerika Serikat dan Afgan akan dipastikan terbang ke negeri Paman Sam tahun depan. Penyanyi berusia 33 tahun ini kemudian mengaku telah menyiapkan kejutan untuk para penggemarnya. Salah satunya adalah dengan menggait musisi luar negeri, khususnya dari Korea, untuk berkolaborasi dalam album selanjutnya. Apalagi mengingat kalau kolaborasi Afgan dengan artis K-pop sebelumnya disambut dengan sangat antusias oleh para penggemarnya. Ketika diminta bocoran tentang sosok yang akan diajaknya berduet, Afgan mengaku masih merahasiakannya. Berikut wawancara dengan Afgan. Biasanya ada penyanyi Malaysia datang gitu, kayak biasanya Sheila Majid datang, siapa datang. Saya aku tahu doanya dia memang langsung narik aja. Di sekitar mungkin 23-24 lagu, 2 jam konsernya. Gitu. Kemudian sih harapan aku ya dari KL bisa berawal di KL, terus aku bawa ke Jakarta dan di Singapura. Ada negara-negara lain selain itu? So far sih masih 3 itu ya planningnya. Ini Jakarta aja masih kayak susah sekarang gitu. Nextnya mungkin Jakarta sih pengennya. Kalau tanggapannya Mas Afgan sendiri tentang festival musik yang sekarang kan banyak kayak soalnya dibatasin gitu karena kejadian yang kemarin itu gimana? Aku juga sebenarnya dari kemarin pengen ngomong ini sih. Kayaknya lebih ke kita harus kayaknya masih kemarin gitu, udah 15 tahun. Kalau lagu yang favorit dari semua lagu ke Afgan? Lagu favorit, kayaknya dari dulu sampai sekarang Panas Marah yang nggak ada artinya sih, tetap long last gitu. Kalau orang favorit? Orang favorit? Kayaknya Afgan go public nih kayaknya nih sama Kamalika, gimana nih? Aduh. Yang lain mungkin terkait event. Sosok inspirasi kan ini Woman Fest gitu. Dari 15 tahun yang lalu kan gitu mau jadi penyanyi, itu dulu gimana dapat ibu? Oh mama, orang tuaku sih support banget, soalnya mereka sebenarnya udah tahu nih aku bisa nyanyi, aku suka nyanyi di kamar kan waktu masih kecil, terus mereka kayak sering kayak ngintip itu ini aku bisa nyanyi ya gitu. Cuma mereka pemalu, nggak pernah nyanyi di depan orang. Sih setelah EP terbaru kemarin? Ada, aku pengen berangkat ke US lagi tahun depan awal pengen bikin album bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris lagi ya? 2021 ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah lumayan sukses. Terus
mau bikin lanjutannya. Kalau bisa di-spill dikit ya Kak soal album terbarunya. Aku juga. Ini pokoknya yang jelas sih rencananya bikinnya di US, either di LA atau di San Francisco. Terus berharap sih pengen bisa collab lagi sama, terakhir kan aku collab sama banyak artis kayak K-pop ya. Jadi saya pengen ngajakin K-pop artis lagi atau Asian artis lah, karena kan aku dari Asia ya, pengen collab sama Asian artis. Siapa kira-kira? Kira-kira siapa? Di radar, cuman belum boleh kasih tahu karena baru K-pop tapi apa Asia? Korea atau Korea? Mudah-mudahan ya. Wow. Dari semua artis penyanyi yang udah pernah collab, udah pernah duet, mana yang paling favorit? Gak bisa milih aku. Semua favorit. Semuanya, iya, kan aku banyak tuh ya sama mulai dari Rosa, Raisa, Jackson Wang, kemarin D.I, Robin Thicke. Jadi apa ya? Mungkin yang paling Robin Thicke kali ya, karena aku dari SMA tuh udah dengerinnya Robin Thicke. Terus begitu album terakhir kemarin si Robin mau ikutan gabung, kayak wah ini childhood hero gue, Robin Thicke. Kalau musisi yang belum keturutan diajak collab? Musisi yang belum kesampaian ya Indonesia, gue suka banget Tulus. Apa sih yang bikin susah gitu collab sama Tulus? Berita selanjutnya datang dari artis cantik Amanda Manopo jadikan bisnis kue miliknya sebagai pemasukan tambahan. Pemain sinetron Amanda Manopo mulai memikirkan masa depannya. Amanda Manopo mulai melebarkan sayapnya terjun ke dunia bisnis setelah dikenal melalui perannya Andin di sinetron Ikatan Cinta. Bisnis itu adalah salah satu cara Amanda Manopo jika kelak tidak lagi bermain sinetron. Amanda Manopo menyadari bahwa kesuksesannya sebagai pemain sinetron tidak akan bertahan lama. Di satu sisi, Amanda membutuhkan sumber pemasukan lain atau tambahan di luar syuting sinetronnya. Amanda Manopo dan Angelica Manopo kemudian mulai mencoba terjun ke dunia bisnis kuliner sebagai salah satu tabungannya di masa mendatang. Amanda mulai mengelola usaha kue sus dengan krim saus ala Jepang sejak 6 bulan lalu. Meski baru dirintis, ia sudah membuka 5 cabang toko kuenya. Sambil mengelola bisnisnya itu pun, Amanda tetap melakukan syuting sinetron. Berikut wawancara dengan Amanda Manopo didampingi oleh kakaknya. Di order atau dibeli mungkin apa sih biasanya? Ayam penyet. Biasanya ada sekitaran berapa sih Kak kalau sekali belanja? Itu saya kurang tahu ya, karena saya kerja capek pastinya untuk makan, untuk perut gitu. Jadi ya saya kalau misalnya untuk masalah harga untuk buat makan saya nggak terlalu masalahin. Tapi di daerah mana sih kesulitan mencari makanan? Mohon maaf, saya syuting di Bogor nih, naik gunung. Gue mau nyari makanan susah. Jadi ya kadang mahalnya mungkin di ongkos, kadang-kadang juga karena syuting di Bogor pengen makanan di daerah Jakarta kan pasti kan susah. Jadi ya kadang-kadang pesan nanti pakai GrabCar. Itu Bu, awalnya gimana sih akhirnya bisa sampai ngecek gitu? Apa? Awalnya akhirnya bisa ngecek, penasaran atau gimana? Enggak, jadi waktu itu kan lagi marak di mana di Twitter itu lagi ngecek saldo aplikasi itu ya, aplikasi tersebut. Nah terus ya udah iseng kayak aku kan tiap hari nggak pakai aplikasi itu tersebut. Kira-kira aku udah ngeluarin berapa ya? Aku aja shock. Karena makanya dimarahin ini dihapus gitu aplikasi. Ternyata lumayan tuh duitnya buat DP mobil kan? Apa namanya, tapi setiap hari selalu intens pasti order terus gitu? Pasti. Saya misalkan gini, saya mulu terus. Mana soal bisnis nih, selain Kurimi juga mungkin yang lain mungkin masih jalan terus? Enggak sih, pada saat ini saya cuma menjalankan Kurimi aja. Untuk bisnis yang lain saya udah lepas, ada beberapa lepas juga. Jadi saya lagi pengen fokus untuk sinetron dulu, kelarin sinetron. Saya lagi pengen healing dulu, habis itu mungkin baru mulai bisnis, cari kerja lagi. Jadi progresnya selama 6 bulan, dari bulan Juli apa Juni tadi ya? Apanya? Ini Kurimi. Juni ya. Progresnya sejauh ini seperti apa mungkin? Progresnya ya pastinya atas kemurahan dan kasihnya Tuhan, semuanya dipercepat sama Tuhan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran.
Jadi yang awalnya kita pikir nggak dalam waktu dekat ini kita akan punya banyak sabar, tapi ternyata Tuhan punya maksud lain dan Tuhan memberikan rezeki kepada kita berdua dan orang-orang yang kita sayang. Oke. Berita selanjutnya datang dari penyanyi Melly Goeslaw jaga pola hidup sehat usai melakukan operasi bariatrik. Penyanyi Melly Goeslaw alami perubahan signifikan usai menjalani operasi bariatrik untuk menurunkan berat badannya. Diketahui operasi bariatrik adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan berat badan dan menghilangkan lemak berlebih pada tubuh. Menurut Melly, setelah operasi itu tak pernah lagi ia begadang. Selain jam tidur, pelantun lagu gantung itu juga sangat menjaga nafsu makannya. Bahkan, ia hanya mengonsumsi makanan berukuran 1 sendok setiap makan. Selain begadang dan ubah pola makan, istri Anto Hood itu juga belum tertarik untuk melakukan kegiatan yang tidak sehat. Padahal Melly berencana akan melakukan kegiatan tersebut sepulangnya dari rumah sakit. Meskipun begitu, Melly tetap berolahraga agar tubuhnya pun tetap ideal. Biasanya, perempuan usia 48 tahun itu melakukan olahraga treadmill. Berikut wawancara dengan Melly Goeslaw. Teh Melly kan ikut memeriahkan Lazada Women Fest nih. Gimana sih Teh Melly tanggapannya tentang sosok wanita, sosok generasi muda, terlebih wanita gitu dalam menjadi inspirasi? Di zaman sekarang kan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, terlebih lagi banyak platform, pokoknya banyak lahan pekerjaan, banyak area yang bisa dilakukan dengan kreativitas. Nah di sini wanita-wanita itu jadi punya panggung lah, maksudnya punya panggung positif dalam artian positif untuk melakukan banyak hal gitu. Karena tanpa mengurangi rasa respect aku sama kaum laki-laki, tapi perempuan kebanyakan sebenarnya lebih kreatif ya, karena kan ininya juga pekerjaan atau apapun yang bisa dilakukan oleh perempuan itu lebih banyak, kayak hal-hal yang kayak merajut gitu-gitu, menjahit apa kan nggak dilakukan oleh laki-laki, tapi hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki perempuan juga bisa lakukan. Nah ini dengan adanya industri yang lebih terbuka lagi, platformnya banyak banget yang bisa dikerjakan, kayak jualan online kayak apa kayak segala macam itu bisa dilakukan, jadi lebih berkembang lebih pesat sih perempuan wanita-wanita sekarang. Teh Melly sendiri siapa sih sosok wanita yang jadi inspirasi? Aku ya pasti mamaku ya, nomor 1 ya mamaku, terus banyak sekali Mbak Najwa gitu, banyak perempuan-perempuan wanita-wanita Indonesia yang menjadi inspirasi. Kan Teh Melly juga sekarang ini ya jadi sosok inspirasi juga, apalagi Teh Melly udah berkecimpung di dunia industri musik sama puluhan tahun gitu, terus apalagi sekarang tampil dengan penampilan baru gitu, jadi bikin wanita tuh makin terpacu untuk mungkin diet apa segala macam. Itu gimana tanggapannya? Ya pokoknya apapun itu yang kita lakukan sebagai wanita, sebagai warga negara juga ya harus bisa menginspirasi manusia yang lainnya gitu. Kalau bisa menginspirasi sesama wanita ya jauh lebih mengajari anak atau mengurus suami dengan cara yang terlalu serius, berat gitu. Relax aja semuanya. Jadi semuanya berjalannya enak. Tinggal 2 menit lagi. Mungkin Mbak itu di sekarang tuh banyak banget perdebatan antara ibu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Rombongan Presiden Jokowi dan Presiden UEA dikabarkan juga akan mendapatkan penyambutan meriah dari anak-anak sekolah. Para murid sekolah itu akan menyambut kedua presiden di sepanjang jalan yang dilewati saat meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed Al Nahyan besok. Di sisi lain, pantauan dari Tribun Solo, sejumlah atribut juga dipersiapkan untuk menambah kemeriahan penyambutan. Miniatur bendera Indonesia dan UEA telah dipasang di pepohonan yang berada di sekitaran Jalan Slamet Riyadi sejak Sabtu 12 November kemarin. Bahkan baliho Selamat Datang Syekh Zayed yang berukuran sangat besar sudah dipasang di Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan persiapan untuk ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Rombongan Presiden Jokowi dan MBZ kabarnya akan berangkat beriringan. Rombongan akan menuju ke Masjid Raya Syekh Zayed dari Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali. Informasinya, iring-iringan akan melewati kawasan Jalan Adi Sucipto hingga Simpang 4 Patung Wisnu Manahan. Mereka kemudian akan belok ke arah selatan menuju ke arah Rumah Sakit Panti Waluyo. Dari sana, kemudian ke timur menuju Jalan Slamet Riyadi. Setelah itu rombongan menuju ke kawasan Masjid Raya Syekh Zayed, Kelurahan Gilingan. Dan adapun murid-murid dari sekolah yang dilewati rombongan diharapkan bisa bersiap di pinggir jalan. Bila mengacu rute tersebut, maka ada beberapa sekolah yang akan dilewati. Di antaranya ada SMK Negeri 5, SMK Negeri 4, SMK Negeri 6, dan SMA Batik 1 Surakarta. Adapun murid-murid yang turut menyambut tidak dari semua jenjang kelas. Dia mengatakan para murid nanti akan diberikan 2 bendera mini, yakni bendera Indonesia dan juga UEA. Kemudian bendera itu nantinya akan dikibarkan saat rombongan Presiden Jokowi dan MBZ melewati para siswa sekolah. Survei sebuah platform layanan perjalanan Bounce merilis Lion Air sebagai maskapai terburuk di dunia. Menanggapi hal itu, sebagai maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier, manajemen Lion Air memastikan pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan. Corporate Communication Strategic of Lion Air, of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa Lion Air dan juga Wings Air terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, sejalan menjalankan perbaikan secara bertahap agar tetap mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat, kemudian juga pebisnis dan wisatawan untuk memperlancar konektivitas antar daerah serta berkontribusi terhadap percepatan perekonomian. Nana menambahkan sebagai penerbangan maskapai berbiaya rendah, Lion Air dan Wings Air memang tidak menyediakan makan dan minum di pesawat secara gratis. Kendati demikian, mereka berupaya menghadirkan layanan hiburan yang bisa dinikmati penumpang secara gratis selama penerbangan yang dikembangkan secara bertahap, yakni melalui aplikasi Tripper yang bisa diunduh dari Google Play Store maupun App Store. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas saran, kritik, atau masukan berupa data, catatan, serta bentuk lainnya dari berbagai pihak sebagai salah satu rekomendasi dalam mendukung perbaikan layanan dan operasional penerbangan. Dana menyebutkan Lion Air dan juga Wings Air terus melakukan upaya perbaikan pelayanan, termasuk dalam hal ketepatan waktu kedatangan. Dalam rilisnya, Lion Air dan juga Wings Air turut memaparkan data tingkat ketepatan waktu dari tahun 2019 ke 2022. Data tahun ini dihitung dari periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2022. Dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan penerbangan, pembatalan, pengalihan, dan pemulihan atau recovery, seperti cuaca, kemudian teknis, serta lainnya selalu dilakukan analisis dan juga evaluasi. Berbagai strategi pun diimplementasikan, antara lain menggunakan sistem terstruktur dan berkesinambungan antara perawatan pesawat atau maintenance, tim operasional, serta keputusan yang cepat untuk menentukan rotasi baru apabila ada hambatan yang terjadi di lapangan untuk mengurangi dampak keterlambatan penerbangan. Matriks prioritas penerbangan memperhitungkan aspek kapasitas kursi angkut, kemudian daya muat kargo, jumlah koneksi penerbangan, pilihan penerbangan, alternatif bagi penumpang, dan lainnya.
Hal ini dibuat sebagai salah satu referensi atau dasar pengambilan keputusan terkait meminimalisir penundaan dan pembatalan lanjutan. Sebelumnya, Bonds menyebutkan alasan dan penilaian mengapa dua maskapai asal Indonesia itu menjadi yang terburuk. Hal yang disoroti adalah soal tingkat kedatangan tepat waktu. Artinya, maskapai anggota Lion Group tersebut sering terlambat. Bahkan sepertiga penerbangan Lion Air dibatalkan dalam 1 tahun terakhir. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi total 36 pelaku bisnis pariwisata dalam Pavilion Wonderful Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam Bursa Pariwisata Terbesar Dunia World Travel Market atau WTM London 2022 itu memberikan dampak positif yang luar biasa dan melebihi target. Awalnya, target yang diharapkan dari keikutsertaan Indonesia pada WTM London 2022 pada 7 hingga 9 November 2022 lalu adalah 29.500 pax dengan nilai transaksi Wisman yakni 322 miliar rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai ini sekaligus menunjukkan optimisme yang tinggi akan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu berdampak bagi kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Selama kunjungan kerja ke London pada 6 hingga 9 November kemarin, selain menghadiri WTM London, Menparekraf Sandiaga bertemu Menteri Pariwisata Arab Saudi yakni Ahmed Akil Al-Khatib. Mereka mendiskusikan transformasi pariwisata baik yang terjadi di Arab Saudi maupun Indonesia. Posisi Arab Saudi dan Indonesia sendiri sebagai mitra yang strategis karena Indonesia adalah salah satu negara sentral di Asia Tenggara dan Arab Saudi adalah negara sentral di Timur Tengah. Indonesia pun disebut mendapatkan banyak perhatian dalam World Travel Market London 2022 pada 7 hingga 9 November lalu. Hal ini karena RI menawarkan beragam destinasi baru. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nimade Ayu Martini. Pihaknya menyebut, pengunjung WTM dinilai kagum ketika mengetahui bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Bali, tapi juga wisata lainnya. Meski Bali menjadi top of mind, yang menarik adalah ketika mereka memamerkan 5 destinasi super prioritas dan lainnya termasuk KEK atau kawasan ekonomi khusus, para pengunjung pun antusias. Made Ayu menambahkan, banyak negara lainnya yang juga antusias dengan potensi pariwisata lain di Indonesia. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masa depan pariwisata dunia juga sesuai dengan jalur yang Indonesia miliki, yaitu sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Menurutnya, dalam menghadapi sustainable tourism yang menjadi tema besar pariwisata dunia ke depan, Indonesia dinilai sudah memahami dan mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini lantaran salah satu unsur pariwisata berkelanjutan tertuang dalam potensi village tourism atau desa-desa wisata yang dikembangkan di Indonesia. Desa wisata dianggap sebagai cerminan pariwisata masa depan yang bertujuan memberi kembali pada masyarakat. Habiskan waktu liburan dengan melakukan wisata sejarah seperti mengunjungi museum, memang patut untuk dicoba traveler. Salah satu daerah di Jakarta yang sangat cocok untuk melakukan wisata sejarah adalah daerah Kota Tua di Jakarta Barat. Selain melakukan wisata sejarah di lokasi Kota Tua tersebut, tentu traveler juga bisa melakukan wisata kuliner yang ada di sekitarnya. Hampir rampungnya proses revitalisasi membuat Kota Tua kian ramah bagi pejalan kaki. Masyarakat juga bisa menikmati transportasi publik yang lebih terintegrasi. Kendati kawasan Kota Tua sudah hampir bersih dari PKL, Tribuners tidak perlu khawatir soal mendapatkan jajanan yang murah meriah saat berekreasi ke tempat ini. Berikut kami hadirkan 3 rekomendasi tempat makan murah di Kota Tua, Jakarta. Pertama, ada Batavia Corner.
Lokasi Batavia Corner ada di dalam gedung Pos Indonesia yang terletak persis di seberang Museum Sejarah Jakarta atau Taman Fathahillah. Banyak gerai makanan dan minuman di bangunan besar berwarna putih gading ini, sehingga bisa jadi opsi terdekat untuk jajan. Traveler bisa menemukan berbagai menu kudapan, mulai dari jajanan khas Korea seperti odeng, seharga mulai dari Rp7.000. Terdapat pula roti-rotian di Dian's Bakery yang dijual mulai Rp8.000. Jika Tribuners mencari makanan berat, tersedia pula berbagai menu nasi goreng, mie rebus, bakso, penyetan hingga pempek mulai harga Rp20.000-an saja. Jangan khawatir kehausan karena berbagai jajanan minuman dari teh hingga jus buah yang dibanderol mulai Rp10.000 saja juga tersedia. Batavia Corner juga memiliki gerai makanan cepat saji yang melengkapi pilihan jajanmu di Kota Tua. Kedua ada Batavia Kantin. Letaknya masih di dekat Museum Sejarah Jakarta, tepatnya di gang kecil sebelah Cafe Batavia. Sama dengan Batavia Corner, di tempat ini juga ada banyak gerai makanan dengan areanya yang lebih luas. Harga makanan dan minuman yang dijajakan juga masih sekitaran Rp10.000 hingga Rp30.000. Ketiga, ada area PKL seberang Mula Kota Tua. Di sini traveler masih bisa menemukan banyak pedagang kaki lima di seberang gedung Mula Kota Tua, tepatnya di sekitar halte Transjakarta Museum Fathahillah. Terdapat pedagang kopi keliling yang menjual aneka kopi instan seharga mulai dari Rp5.000 saja per cangkirnya. Ada pula berbagai macam gorengan yang dijual mulai dari Rp3.000 per biji, kemudian es potong Rp5.000, kemudian ada sosis bakar jumbo mulai harga Rp12.000 dan aneka burger mulai dari Rp13.000 saja. Kita beralih ke Pulau Bali, Tribuners. Kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park jadi salah satu tempat yang dipilih pemerintah untuk menyambut kedatangan para tamu kepala negara hingga delegasi KTT G20. Manajemen Taman Budaya GWK menutup kunjungan masyarakat umum untuk sementara dari tanggal 12 hingga 15 November 2022. Direktur Operasional GWK Cultural Park, Stefanus Yonatan Astayasa, membeberkan ada 3 lokasi yang disiapkan di GWK untuk acara tersebut. Di antaranya adalah Lotus Pond, kemudian Festival Park, dan lokasi spot foto. Presiden Joko Widodo dan para delegasi dijadwalkan akan menghadiri jamuan makan malam di Lotus Pond. Dikutip dari situs resmi GWK Bali, Lotus Pond adalah salah satu venue utama di Taman Budaya GWK. Area ini merupakan alun-alun luas di antara dinding-dinding batu kapur dan dimahkotai oleh patung Garuda nan megah. Lotus Pond dapat menampung hingga 7.500 orang dan dilengkapi dengan akustik yang baik sehingga populer sebagai lokasi konser dan acara kelas dunia lainnya. Seperti namanya, lotus atau bunga teratai merepresentasikan keindahan, kemakmuran, dan kesuburan yang selalu dibawa di tangan Dewa Wisnu. Selain makan malam, delegasi G20 juga akan menyaksikan penampilan budaya di Taman Budaya GWK. Stefanus menyampaikan pihaknya sangat bahagia karena bisa terpilih dan banyak delegasi yang ingin tahu soal GWK. Pihaknya memastikan sudah siap menjadi salah satu lokasi kegiatan dalam rangkaian acara KTT G20 di Bali pekan depan. Selain mempersolek lokasi yang akan didatangi delegasi KTT G20, pihaknya juga memberikan perubahan terhadap patung. Tim penyelenggara sendiri sebetulnya sempat mengajukan beberapa destinasi pilihan kepada Jokowi, namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu akhirnya memilih GWK. Sebagai informasi, salah satu daya tarik tempat wisata ini adalah patung Dewa Wisnu yang tengah mengendarai burung Garuda. Dewa Wisnu diyakini sebagai pelindung alam semesta dalam agama Hindu. Berlokasi di Kabupaten Badung, GWK berjarak 11,2 km dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan lama berkendara hampir 30 menit.
Dari Bali kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa pedagang di sekitar Jalan Malioboro kembali diminta untuk mengosongkan lokasi di akhir tahun ini. Kali ini pedagang yang diminta pindah adalah mereka yang berada di Sirip Malioboro, tepatnya di Jalan Perwakilan. Mereka diminta mengosongkan lokasi hingga akhir Desember 2022. Pemindahan pedagang di Jalan Perwakilan ini merupakan dampak dari pembangunan Jogja Plan Gallery atau JPG. Sekretaris Daerah atau Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan bahwa Malioboro akan menjadi daerah pedestrian, sehingga dibangun pintu masuk ke Jogja Plan Gallery melalui Sirip Malioboro, yakni Jalan Perwakilan. Baskara Aji menambahkan dalam pembangunan JPG Pemda DIY akan melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, yakni menyiapkan lokasi bagi pedagang kaki lima atau PKL yang menempati teras Malioboro, teras Malioboro 2, dilanjutkan pemindahan DPRD DIY. Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan atau FKKP, Adi Kusuma Putra Suryawan, telah menerima surat sosialisasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dispertaru pada tanggal 24 Oktober 2022 lalu. Para anggota FKKP Malioboro pun kembali menyuarakan rasa keberatan jika harus pindah lapak per Desember 2022 nanti. Mereka menemui anggota DPRD DIY untuk meminta dukungan agar proses pindah para pedagang di sana diundur hingga tahun 2024. Adi menyampaikan adanya rencana pembangunan JPG oleh pemerintah DIY ini memutuskan harapan para pedagang di sana. Sebab mereka diminta meninggalkan tempat yang selama ini digunakan untuk berjualan dan persewaan parkir. Para anggota FKKP meminta agar paling tidak diberi waktu hingga Mei 2023 jika permintaan penundaan hingga 2024 terlalu sulit. Pasalnya para pedagang masih harus memikirkan lapak baru yang nantinya dijadikan untuk berjualan kembali. Adi dan kawan-kawan juga menyampaikan kepada kalangan legislatif agar relokasi 21 anggotanya masih berada tidak jauh dari kawasan Malioboro. Mereka memberikan opsi yakni teras Malioboro 1 atau di teras Malioboro 2. Dijelaskan Adi, total anggota FKKP yang berjualan di Jalan Perwakilan ada 21 orang, 14 diantaranya merupakan penjual lesehan. Secara prinsip, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menata kawasan Malioboro dengan hadirnya JPG. Namun, mereka hanya memperjuangkan harapan agar proses penggusuran dilakukan pada tahun 2024. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad mengatakan pihaknya merasakan betul kesulitan yang nantinya akan dihadapi para pedagang di Jalan Perwakilan setelah penggusuran bangunan untuk berjualan. Dia pun berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para pedagang agar penundaan penggusuran dapat dilakukan pada tahun 2024. Tribuners, tren-tren baru berwisata atau menghabiskan akhir pekan terus bermunculan. Satu di antaranya adalah pergi ke taman lokal atau mengadakan piknik bersama teman-teman. Jika Tribuners tengah ada di Jawa Barat, piknik di kawasan Kebun Raya Bogor bisa menjadi pilihan. Kebun Raya Bogor berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat. Selain berkeliling melihat koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor, pengunjung juga bisa piknik sambil bersantai menikmati pemandangan. Jika traveler berminat untuk berpiknik ria di Kebun Raya Bogor, maka bisa dapat mengikuti sejumlah tips berikut. Pertama, membawa makan dan minuman sendiri.
General Manager Corporate Communication Kebun Raya, yakni Zainal Arifin, memastikan pengunjung boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Namun, pihaknya tetap menekankan untuk menjaga kebersihan. Dengan membawa makanan dan minuman sendiri, berarti traveler bisa menghemat biaya jika ingin piknik. Perlu diingat pula, pengunjung hanya bisa membawa makanan yang sudah jadi atau mudah dibuat seperti roti selai. Kedua, Tribuners bisa mencoba paket piknik di sana. Jika traveler enggan repot membawa banyak perbekalan, kamu bisa mencoba paket piknik di Kebun Raya Bogor. Paket itu terdiri atas lokasi piknik, alas piknik, dan makanan. Makanan yang tersedia pun juga dapat dipilih dari 2 pilihan yang tersedia dan bebas menentukan lokasi sendiri. Zainal menjabarkan paket piknik yang ditawarkan mulai dari Rp40.000 dan dapat dibeli secara langsung di Visitor Center Kebun Raya Bogor. Tarif ini di luar tiket masuk Kebun Raya Bogor. Ketiga, memilih waktu dan lokasi yang tepat. Traveler yang ingin berpiknik di Kebun Raya Bogor dianjurkan pada pagi atau sore hari, ketika cahaya matahari sedang tidak terlalu terik dan udara yang lumayan sejuk. Selain itu, memilih lokasi di sekitar pohon atau hamparan rumput juga dapat menambah pengalaman makan dan bercengkrama di sekitar alam. Adapun untuk jam buka Kebun Raya Bogor adalah pukul 8 pagi hingga 4 sore untuk hari Senin sampai Jumat. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional, yakni pukul 7 pagi hingga 4 sore. Untuk harga tiketnya dibagi menjadi 2, yakni hari biasa Rp16.500 saja dan akhir pekan dengan harga Rp26.500 saja. Kita masih di Jawa Barat, Tribuners. Menghabiskan waktu liburan dengan pergi ke air terjun masih banyak dipilih sebagai cara recharge energi. Tapi jika bingung ingin berkunjung ke air terjun mana, ada objek wisata yakni Curug Citambur yang kini tengah kembali menjadi sorotan. Sebab air terjun di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini menjadi lokasi syuting dari sinetron Indonesia berjudul Tajwid Cinta. Alur cerita yang disusun membuat para penonton tampaknya penasaran dengan lokasi syuting Tajwid Cinta yakni Curug Citambur. Untuk diketahui, Curug Citambur ialah sebuah air terjun yang ketinggiannya kira-kira 130 meter. Selain air terjun, Curug Citambur juga menarik karena pemandangan yang luar biasa indah. Selain air terjun, curug satu ini juga menarik karena pemandangan yang luar biasa indah. Lokasi Curug Citambur tepatnya ada di wilayah Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dari pusat Kabupaten Cianjur, jaraknya cukup jauh, yakni sekira 83 km ke arah selatan dengan waktu tempuh kurang lebih 3,5 jam. Lokasinya bisa diakses juga dari Soreang, Kabupaten Bandung, melewati Ciwidey hingga perkebunan teh Ranca Bali. Harus diketahui dan dipersiapkan ya, karena akses menuju kawasan Curug Citambur memang belum terlalu memadai. Untuk perjalanan menuju ke sana cukup terjal dan harus melewati jalan bebatuan yang cukup panjang. Meski begitu, sepanjang perjalanan traveler tidak akan bosan dimanja dengan pemandangan berpadu dengan kelokan jalan. Air terjun Citambur berada di Gunung Lemo, gunung yang memanjang bagai benteng alam dari Ranca Bali hingga Pasir Kuda. Jajaran lereng gunung itu bentuknya mirip dengan huruf L. Tribuners akan disambut dengan Telaga Rawasoro sebelum naik ke halaman parkir curug ini. Curug ada satu yang mengalir deras dari ketinggian tebing dan dalam jumlah debit air yang deras, sehingga saat menimpa daratan di bawahnya menimbulkan tampiasan air yang menciptakan suasana menyegarkan.
Di bawahnya ada kolam yang bisa untuk berenang, namun jalur menuju bawah lumayan licin, sehingga traveler harus berhati-hati saat menuruninya. Pihak pengelola Curug Citambur sendiri telah menyediakan beragam fasilitas seperti toilet, musola, lahan parkir, dan penginapan. Tiket masuk kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani ini seharga Rp10.000 saja. Kemudian untuk berenang di aliran Sungai Baik bisa membayar tiket seharga Rp5.000. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang ke-25 di Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu 12 November 2022 kemarin. Memasuki tahun emas kemitraan ASEAN dan Jepang yang akan diperingati tahun depan, Jokowi membahas pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Sebab Jepang memiliki kapasitas besar dalam infrastruktur dan industri hijau. Menurutnya, ekosistem ini akan mendukung ekonomi kawasan yang lebih resilient dan hijau. Upaya ini juga akan mempertebal kontribusi kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth, sekaligus upaya global mengatasi perubahan iklim. Karenanya Jokowi mengundang sejumlah negara untuk terus berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN. Menurut Presiden RI ke-7 itu, ASEAN memiliki potensi besar bagi pengembangan kendaraan listrik dengan estimasi pasar mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Jepang sendiri dapat menjadi mitra utama ASEAN melalui alih teknologi dan investasi. Kedepan kemitraan ASEAN-Jepang diharapkan menjadi moda dalam mengatasi krisis multidimensi yang dikenal dengan istilah The Perfect Storm. Pemulihan ekonomi tetap akan menjadi prioritas utama kerjasama, namun stabilitas kawasan juga tetap dijaga dan menghindari konflik terbuka. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemilik 23% cadangan nikel dunia tengah mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Pengembangan itu ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik mencapai 600.000 unit dan 2,45 juta sepeda motor listrik per tahun di 2030. Langkah ini ditargetkan dapat mengurangi total emisi karbon dioksida 3,8 juta ton. Jokowi berharap momentum peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang pada 2023 dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, terlebih untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan hijau. Untuk diketahui, turut hadir mendampingi Jokowi dalam gelaran itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Jangan lupa saksikan live Tribun Travel Update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network untuk selalu memperbaharui informasi destinasi wisata dan juga kuliner Indonesia lainnya. Lantaran masih di tengah pandemi, kami tetap mengimbau Anda untuk berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam.
Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuner, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini. Seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan balai pertemuan atau balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir. Kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter. Dan menurunnya anak tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Kami masuk ke Balai Patemon. Balai Patemon ini merupakan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat beberapa instrumen musik tradisional hingga pajangan-pajangan lainnya. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada upacara-upacara seperti hajat sasih. Ini salah satu jenis alat musik yang ada di Kampung Naga. Soalnya di Kampung Naga ada 3 jenis alat musik yang masuk di Kampung Naga. Di sini ada terbang gembrung. Terbang gembrung itu sejenis kesenian yang sifat religi atau sakral. Ini paling dipakai di kala takbiran Idul Fitri, Idul Adha, diiringi sholat Nabi kita belum menggunakan. Terus ada juga angklung yang besar ya, yang ditempel itu angklung bareng namanya. Besar-besar, ada juga yang lebih besar seperti itu. Ukurannya sampai 1 meter 20. Kang Ijat memperlihatkan kepada saya, ternyata legenda trio Warkop DKI pernah mengunjungi kampung ini. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan berkeliling kompleks pemukiman. Saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tinggal di Kampung Naga ini. Oh iya, Kampung Naga sendiri tidak memiliki aliran listrik, sehingga membuat saya penasaran bagaimana dengan pendidikan anak-anak Kampung Naga terutama ketika pandemi. Tribuners, apa kabar hari ini? Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Minggu 13 November 2022 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa waktu ke depan kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik dari dunia internasional. Langsung saja kita jelang live update mancanegara selengkapnya.
Kita awali informasi pertama dari kabar konflik Rusia-Ukraina, Tribuners. Mundurnya pasukan Rusia dari wilayah Kherson membuat warga menyambutnya dengan sukacita. Sejumlah warga Ukraina terpantau rame-rame mengibarkan bendera Ukraina sambil melakukan konvoi. Mereka berkumpul di lapangan Maidan Kiev seusai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan mundurnya pasukan Rusia. Masyarakat Ukraina meluapkan kegembiraan mereka dengan bersorak, bernyanyi, dan meneriakkan kata Kherson milik kami sambil membentangkan bendera Ukraina. Selain itu, mereka juga menyambut para tentara Ukraina dengan bunga dan ciuman. Para tentara tersebut datang untuk mengamankan kendali atas tepi kanan sungai Dnipro setelah Rusia mundur. Lagu kebangsaan Ukraina juga terdengar di alun-alun pusat Kherson ketika sejumlah masyarakat berkumpul. Sebagaimana diketahui, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan pasukan Rusia untuk mundur pada Rabu 9 November lalu. Rusia menarik mundur tentaranya di wilayah selatan Ukraina, Kherson, saat Kiev mengatakan pasukannya memasuki kota. Disebutkan ada sebanyak 30.000 tentara yang ditarik mundur. Meskipun kondisi jadi kemunduran besar bagi Rusia, namun Kremlin masih bersikeras bahwa Kherson bagian wilayah mereka. Badan Intelijen Pertahanan Ukraina mengatakan Kherson sedang dikembalikan ke kendali Ukraina dan memerintahkan pasukan Rusia yang tersisa untuk menyerah kepada pasukan Kiev yang memasuki kota. Saat penarikan mundur pasukan Rusia, jembatan Antonovsky di atas sungai Dnipro diledakkan hingga mengalami kerusakan. Namun Rusia menyatakan bahwa mereka meninggalkan kota dengan aman dan utuh. Sementara itu, Kepala NATO Jens Stoltenberg dalam keterangannya pada Kamis 10 November menyatakan kemunduran pasukan Rusia di Kherson jadi kemenangan lain bagi Ukraina. Stoltenberg pun masih menunggu kelanjutan setelah Rusia mundur dari Kherson. Будь ласка, якщо у вас є зв'язок з містянами, обов'язково перекажіть їм це. В Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи Сил оборони. Сьогодні один з наших саперів, на жаль, отримав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі ж обережні та повідомляйте наших працівників поліції або рятувальників про всі підозрілі предмети, які ви бачите. Те саме стосується і мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку. Дуже важливо. Окремо хочу сьогодні звернутися до всіх наших військових, які перебувають на інших ділянках фронту, до всіх, хто дбає про нашу безпеку на кордонах, до всіх, хто захищає Україну в повітрі і на морі, до всіх, хто працює на оборону в тилових областях. Цей наш успіх на півдні став можливий завдяки тому, що всі наші захисники і захисниці з честю виконують свої завдання. Слова вдячності, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, це слова вдячності вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів. І особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині. Там просто пекло, там щоденно надзвичайно жорстокі бої, але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan kemunduran pasukan Rusia dari wilayah Kherson, Ukraina Selatan. Namun Zelensky mengungkapkan para tentara Rusia menghancurkan infrastruktur penting yang ada di kota Kherson sebelum menarik diri. Disebutkan infrastruktur penting tersebut mencakup komunikasi, air, sumber panas, dan juga listrik. Zelensky menyatakan Rusia selalu mempermalukan orang sebanyak mungkin dalam tindakannya. Akan tetapi ia menegaskan bahwa Ukraina mampu mengembalikan itu semua. Sebagai informasi, pasukan Ukraina kembali merebut kendali atas lebih dari 60 permukiman di kota Kherson. Menurut Zelensky, militer Kiev menemukan kurang lebih 2.000 ranjau, tripwires, dan peluru. Amunisi tersebut tak meledak setelah ditangani oleh pasukan Ukraina. Kepala Polisi Nasional Ukraina Ihor Klimenko mengatakan sekitar 200 petugas sedang bekerja di kota itu. Pihak berwenang mendirikan pos pemeriksaan dan mendokumentasikan bukti kemungkinan kejahatan perang.
Ia mendesak penduduk Kherson untuk mewaspadai kemungkinan ranjau darat yang diletakkan oleh pasukan Rusia. Para pejabat juga mengatakan bantuan kemanusiaan sedang dikirim ke penduduk kota. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Ukraina memenangkan pertempuran di lapangan. Kemenangan Ukraina atas Kherson pun disambut oleh Amerika Serikat sebagai kemenangan luar biasa. Penasihat Keamanan Amerika Serikat Jake Sullivan menganggap kemenangan tersebut berkat keuletan pasukan Ukraina yang didukung bantuan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Mantan penasihat Presiden Rusia, Vladimir Putin, Sergei Markov mengatakan bahwa kehilangan Kherson merupakan pukulan bagi Rusia. Markov menerangkan hal tersebut sungguh memalukan. Terlebih mereka percaya tentara Rusia sebagai kekuatan nomor 2 dunia setelah Amerika Serikat. Meski begitu, Markov yakin bahwa kemenangan tersebut jadi yang terakhir bagi Ukraina. Sementara itu, Kremlin bersikeras Kherson masih menjadi bagian dari Rusia dan tidak menyesal mencaplok seluruh wilayah Kherson. Rusia mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina termasuk Kherson pada bulan September lalu. Hal itu dianggap sebagai langkah yang dianggap ilegal oleh Kiev dan dikecam oleh negara-negara Barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan untuk mendukung aksi galang dana untuk membangun armada drone Angkatan Laut. Armada ini nantinya dapat digunakan untuk melindungi kota-kota dari rudal Rusia yang diluncurkan dari kapal perang di Laut Hitam. Disebutkan bahwa Ukraina membutuhkan 100 drone yang beroperasi dari laut. Satu drone diperkirakan berharga $274.000 Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Situs penggalangan dana mengatakan bahwa sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan lebih dari 4.500 rudal ke Ukraina dan setiap serangan kelima datang dari laut. Drone tersebut juga akan membantu untuk membuka blokir koridor kapal sipil yang mengangkut biji-bijian di dunia. Sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal dari kapal-kapal di Laut Hitam dan dari Crimea, semenanjung yang direbut Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu, dan yang merupakan rumah bagi armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Rusia juga telah menggunakan drone udara termasuk model kamikaze buatan Iran untuk menyerang Kiev dan infrastruktur utama di seluruh negeri. Tak hanya itu, Moskow juga memblokir pelabuhan Laut Hitam secara bertahap setelah invasi dilakukan, termasuk memblokir ekspor biji-bijian internasional yang penting. Namun pemblokiran ini tak berlangsung lama setelah dilakukan kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki. Kesepakatan dilakukan guna membantu meringankan krisis pangan global. Pada bulan Juli lalu, Zelensky meluncurkan seruan Army of Drones untuk uang pribadi guna membeli armada drone udara kelas militer dari negara-negara di seluruh dunia untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak udara dan Laut Oktober terhadap armada Rusia. Namun menurut pernyataan yang diunggah di situs web United 24, itu adalah serangan pertama dalam konflik selama berbulan-bulan yang dilakukan secara eksklusif oleh perangkat tak berawak. Setelah pertemuan dengan pejabatnya, kini giliran Presiden Vladimir Putin yang melakukan komunikasi dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Putin dan Raisi melakukan komunikasi via sambungan telepon pada Sabtu 12 November. Menurut Kremlin, sejumlah hal jadi bahasan dalam sambungan telepon Putin dan Raisi, seperti hubungan bilateral di bidang politik, perdagangan dan ekonomi, hingga transportasi dan logistik.
Selain itu, Raisi dan Putin sepakat untuk meningkatkan kontak. Kepresidenan Iran menyatakan bahwa Raisi menyambut baik keinginan Rusia yang ingin meningkatkan kerjasama dengan Iran, khususnya pengembangan jalur transportasi di kawasan Eurasia. Menurut Raisi, rute ini akan jadi jalur yang menarik bagi perekonomian dan perdagangan dunia. Dalam komunikasi tersebut, Putin juga menyatakan simpatinya atas serangan sebuah tempat suci agama Syiah di kota Shiraz, Iran Selatan, yang menewaskan 15 orang dan melukai 40 lainnya. Putin menyatakan bahwa pihaknya mengutuk aksi terorisme dalam bentuk apapun. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev melakukan pertemuan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi di Teheran pada Rabu 9 November. Kunjungan dari sekutu Putin ini disebut untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan keamanan. Untuk diketahui, saat ini Rusia dalam upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian serta melancarkan upaya perang di Ukraina. Kunjungan Patrushev ini dinilai jadi penanda bahwa Iran menjadi mitra pendukung dalam konflik yang terjadi. Menurut pemberitaan media Rusia, Patrushev membahas situasi di Ukraina dan langkah-langkah untuk melawan campur tangan Barat. Meski begitu, tak dijelaskan lebih rinci terkait pembahasan keduanya. Kunjungan sekutu Putin ini dilakukan di tengah kabar soal pasokan drone kamikaze Shahid 136 oleh Iran. Iran sendiri telah mengakui mengirimkan drone tersebut pada Rusia. Namun mereka membantah memasok drone itu khusus untuk perang di Ukraina. Disebutkan pengiriman terjadi jauh sebelum invasi ke Ukraina dan kini tak lagi dilakukan. Dua pesawat militer kuno era Perang Dunia II mengalami tabrakan di sebuah pertunjukan udara di Dallas, Amerika Serikat pada Sabtu 12 November sore. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat dua pesawat tersebut terbang ke arah yang sama sebelum tabrakan terjadi. Kecelakaan tersebut pun membuat badan pesawat jatuh ke tanah dan menimbulkan kobaran api disertai asap hitam pekat. Diketahui dua pesawat tersebut jenis Boeing B-17 Flying Fortress dan Bell P-63 King Cobra. Sejauh ini, belum diketahui jumlah korban yang diakibatkan kecelakaan naas ini. Belum jelas berapa orang yang menumpangi dua pesawat naas tersebut. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA mengatakan agennya dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat akan menyelidiki insiden tersebut. Sementara itu, menurut Presiden dan CEO Commemorative Air Force atau CAF, Hank Coates dalam sebuah konferensi pers mengatakan pesawat B-17 biasanya memiliki awak 4 hingga 5 orang, sedangkan P-63 diawaki oleh seorang pilot. Namun Coates tidak dapat memberikan berapa jumlah detail orang yang naik di pesawat tersebut. Meski begitu, dilaporkan tidak ada korban luka di darat saat kecelakaan terjadi. Saat kejadian, sejumlah warga juga melihat peristiwa tersebut dengan jelas. Mereka mengaku syok dan menangis ketika mengetahui hal itu. B-17 atau B-17 adalah pesawat pengebom bermesin 4 yang berperan besar dalam memenangkan perang udara melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Dengan reputasi pekerja keras, pesawat tersebut menjadi salah satu pesawat pengebom yang paling banyak diproduksi. Sementara P-63 King Cobra adalah pesawat tempur yang dikembangkan selama perang yang sama oleh Bell Aircraft, tetapi hanya digunakan dalam pertempuran oleh Angkatan Udara Soviet. Salah satu kecelakaan besar terakhir dari B-17 adalah pada 2 Oktober 2019 ketika 7 orang tewas dalam kecelakaan di bandara di Windsor, Connecticut. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dalam pidato terbarunya pada Sabtu 12 November menegaskan bahwa Taiwan sepenuhnya milik rakyatnya. Tsai menyatakan bahwa keberadaan Taiwan tidak memprovokasi pihak manapun. Pidatonya ini disampaikan oleh Tsai secara berapi-api di hadapan para warganya. Ini merupakan pertama kalinya bagi Tsai secara eksplisit menyebut Cina.
Saya mengatakan ia tidak menyerah pada proposal satu negara, dua sistem, C untuk otonomi di bawah kedaulatan China. Ia yakin di bawah kepemimpinannya semakin banyak negara yang menganggap demokrasi dan keamanan Taiwan sebagai kunci perdamaian. Pernyataan ini disampaikan sebelum pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut yang akan digelar pada 26 November mendatang atau sebulan setelah Xi Jinping menjadi presiden China untuk ketiga kalinya. Untuk diketahui, semenjak menjabat kembali, Xi secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menyatukan Taiwan dengan China dengan cara apapun. Tsai berujar bahwa sebagai presiden, dirinya akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan Taiwan. Pemungutan suara untuk kursi wali kota dan anggota dewan di Taiwan adalah isu domestik. Terkait dengan hal itu, saya mengatakan kepada ribuan pendukung yang bersorak pada rapat umum di Taipei Tengah bahwa akan lebih banyak lagi yang dipertaruhkan. Sebelumnya, saya juga memperingatkan Xi Jinping untuk berpikir dua kali dalam melakukan invasi ke Taiwan. Sebagai informasi, China mulai meningkatkan kekuatannya di dekat Taiwan setelah kunjungan dari Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pada Agustus lalu. China pun kembali marah pada Taiwan setelah Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands melakukan kunjungan pada Senin 7 November. Kehadiran Hands ke Taiwan untuk pertama kalinya sejak pandemi ini adalah untuk meningkatkan hubungan Inggris dengan Taiwan. Kementerian Perdagangan Internasional Inggris mengungkapkan Greg Hands akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen selama kunjungannya yang berlangsung 2 hari. Menurut Hands, Inggris dan Taiwan sama-sama sebagai pusat teknologi global. China lantas mendesak Inggris untuk menghentikan segala bentuk pertukaran kerjasama resmi dengan Taiwan dan berhenti mengirim sinyal yang salah kepada pasukan separatis Taiwan. Seorang tersangka tragedi Itaewon ditemukan tewas di rumahnya yang ada di Gang Puku, Seoul pada Jumat 11 November siang waktu setempat. Tersangka yang merupakan anggota kepolisian Yongsan yang diidentifikasi dengan nama keluarga Jong itu sebelumnya menghadapi tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam upaya menghapus laporan yang memunculkan kekhawatiran tentang langkah-langkah keamanan selama periode Halloween naas itu. Anggota keluarganya yang menemukan jasad Jong langsung melaporkannya ke polisi. Diduga, Jong tewas setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelumnya, pria berusia 55 tahun itu dilaporkan mengirimkan pesan yang menyeratkan soal bunuh diri kepada beberapa rekannya pada hari sebelumnya. Polisi kini sedang memeriksa situasi dan lokasi kejadian dengan asumsi bahwa Jong telah meninggal karena bunuh diri. Jong diketahui tengah diperiksa atas tudingan bahwa ia terlibat dalam menghapus laporan yang berisi kekhawatiran tentang perayaan Halloween di Itaewon. Ia diidentifikasi oleh tim investigasi khusus polisi atas tuduhan bahwa ia telah menghapus dokumen dari komputer karyawan lain. Atas tindakannya, Jong didakwa atas beberapa tuduhan, termasuk penghilangan bukti dan kelalaian profesional. Sebelumnya, tim investigasi polisi Korsel menetapkan 6 orang termasuk Jong sebagai tersangka tragedi perayaan Halloween itu. 6 tersangka tersebut yakni mantan Kepala Polisi Yongsan Lee Im-jae, anggota Kepolisian Metropolitan Seoul Ryu Mi-jin yang dianggap bertanggung jawab atas ruang situasi Badan Kepolisian Metropolitan Seoul saat kejadian. Kemudian 2 pejabat dari tim intelijen kantor polisi Yongsan, Kepala Distrik Yongsan Park Hee-yong, dan Kepala Pemadam Kebakaran Yongsan Choi Song-bok. Jumlah tersangka bertambah jadi 7 orang setelah tim ikut menetapkan Wali Kota Yongsan-ku Park Hee-yong. Hingga kini tim investigasi masih menyelidiki sejumlah kecurigaan dan rumor terkait peristiwa. Juru bicara tim investigasi Kim Dong-wook mengatakan pada Jumat kemarin bahwa mereka telah memeriksa terkait kecurigaan seputar laporan tim intelijen kantor polisi Yongsan yang memperingatkan bahaya sebelum tragedi naas itu terjadi. Laporan itu diantaranya termasuk kekhawatiran tentang periode Halloween. Ini disampaikan oleh seorang pejabat dari tim intelijen sebelum tragedi. Sejauh ini tim investigasi telah menggerebek kantor Badan Kepolisian Nasional atau NPF, Polisi Metropolitan Seoul, kantor polisi Yongsan, dan Hotel Hamilton yang ada tepat di sebelah lokasi tragedi.
Kekerasan yang terus terjadi di bawah kepemimpinan junta militer Myanmar membuat PBB memberikan seruannya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam keterangannya pada Sabtu 12 November meminta junta militer Myanmar untuk segera kembali menjalankan sistem demokrasi di Myanmar. Menurut Guterres, hal tersebut jadi satu-satunya cara untuk menghentikan mimpi buruk tanpa akhir di negara tersebut. Ia menilai situasi di Myanmar saat ini adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Guterres mendesak junta militer Myanmar untuk segera mendengarkan suara rakyat, membebaskan tahanan politik dan mengembalikan transisi demokrasi. Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan junta mulai diberlakukan. Sebagaimana diketahui dalam beberapa waktu terakhir terjadi kengerian di Myanmar, seperti pada Jumat 11 November lalu, ketika junta militer dituduh membakar rumah yang menewaskan sedikitnya 5 warga sipil di sebuah desa di negara bagian Rakhine Barat. Pasukan junta juga telah dituduh melakukan pembunuhan dan pembakaran di Myanmar Tengah, Utara, dan Timur saat mereka berjuang untuk menumpas oposisi terhadap kekuasaan militer. Junta sebelumnya menuduh para pejuang anti kudeta teroris sebagai pelaku pembakaran. Pada Oktober lalu, junta militer juga disebut telah menjatuhkan bom ke sebuah konser musik yang menewaskan 80 orang. Namun kala itu junta membantah ada warga sipil yang tewas dalam insiden tersebut. Kekerasan di Myanmar ini juga telah dibahas dalam KTT ASEAN yang dilakukan di Phnom Penh, Kamboja kemarin. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Indonesia merasa kecewa dengan kekerasan yang terus terjadi di Myanmar. Lebih tidak ada progres yang signifikan dari implementasi 5-point konsensus atau 5PC oleh junta militer Myanmar. Menurut Jokowi, situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan dan kerjasama ASEAN. Ia mengatakan Indonesia juga mempertegas posisinya untuk tidak memperbolehkan non-political representation dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri. Meski demikian, Jokowi melanjutkan Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar. Ia menuturkan, Indonesia juga mendorong ASEAN untuk segera melakukan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. The situation in Myanmar is an unending nightmare for the people of the country and a threat to peace and security across the region. Indiscriminate attacks on civilians are horrendous and heartbreaking. I urge the authorities of Myanmar to listen to their people, release political prisoners, and get the democratic transition back on track immediately. That is the only way to stability and peace. ASEAN has taken a principled approach through the 5-point consensus. I urge all countries, including ASEAN members, to seek a unified strategy towards Myanmar centered on the needs and aspirations of the country's people. I reiterate my call for urgent action by the Myanmar authorities to create conditions for the voluntary return of almost 1 million Rohingya refugees. Beralih ke informasi terkait dengan KTT G20 di Bali, Tribuners. Senin esok, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping diagendakan untuk bertemu sebelum KTT G20 di Bali. Pertemuan antara Biden dan Xi Jinping ini terjadi di tengah situasi global yang tengah meningkat, seperti ketegangan China-Taiwan, konflik Rusia-Ukraina, dan rencana uji coba nuklir oleh Korea Utara. Pertemuan ini juga akan jadi yang pertama bagi Biden dan juga Xi Jinping. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan pun mengungkap agenda pembicaraan dua pemimpin negara adidaya itu di sela-sela KTT G20 Bali. Biden disebut bertekad mendesak Xi Jinping untuk mengendalikan Korea Utara. Dikatakan Sullivan, Biden akan memberitahu Xi bahwa China memiliki kepentingan untuk memainkan peran konstruktif dalam menahan kecenderungan terburuk Korea Utara. Diketahui Beijing merupakan sekutu terdekat dan terbesar Pyongyang. Biden juga akan memberitahu Xi bahwa jika pembangunan rudal dan nuklir Korea Utara terus berlanjut di jalan ini, itu hanya akan berarti semakin meningkatkan kehadiran militer dan keamanan Amerika di wilayah tersebut. Menurut Sullivan, dalam dialog tersebut Biden tak akan menuntut China, namun hanya membagikan pandangannya saja.
Biden dan Xi merupakan pemimpin dua ekonomi terbesar dunia telah berbicara melalui telepon beberapa kali sejak Biden menjadi presiden pada Januari 2021. Pandemi COVID-19 dan keengganan Xi untuk bepergian ke luar negeri telah mencegah mereka untuk bertemu secara langsung. Xi dan Biden memiliki banyak permasalahan untuk didiskusikan. Diketahui Washington dan Beijing berselisih mengenai berbagai masalah, mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Cina, dan status Pulau Taiwan. Sekjen PBB Antonio Guterres telah mendesak kedua belah pihak untuk bekerja sama. Pada Jumat lalu, Guterres memperingatkan tentang risiko yang meningkat bahwa ekonomi global akan terbagi menjadi dua bagian, dipimpin oleh dua ekonomi terbesar, Amerika Serikat dan Cina. Sebelum KTT G20 Bali, Biden akan mendorong komitmen Amerika Serikat untuk Asia Tenggara dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dan berupaya melawan pengaruh Beijing di kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipastikan tak dijadwalkan untuk bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dalam KTT G20 di Bali. Seperti diketahui, Biden dan MBS sama-sama akan hadir dalam forum ekonomi tersebut. Hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, sebelum keberangkatan Biden ke KTT COP27 dan pertemuan Amerika Serikat ASEAN di Kamboja. Sebelumnya, Sullivan juga telah mengungkapkan hal serupa pada pertengahan Oktober lalu. Kondisi ini terjadi setelah OPEC Plus yang dipimpin oleh Arab Saudi menerapkan pemangkasan produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Pemangkasan produksi itu membuat pemerintah Biden kesulitan untuk menahan harga gas dan minyak domestik serta inflasi. Biden menuduh Arab Saudi telah berpihak kepada Rusia terkait permasalahan minyak. Sementara itu, Arab Saudi menolak semua tudingan yang dinilai tak berdasarkan fakta yang ada. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan yang ditujukan untuk membatasi volatilitas pasar. Seorang pejabat Arab Saudi yang tak disebutkan namanya mengatakan, keputusan ini menekankan konteks ekonomi murni. Diketahui Biden dan MBS terakhir bertemu pada Juli lalu ketika pemimpin negeri Paman Sam itu mengunjungi Saudi. Kebijakan tersebut membuat Biden menyatakan akan meninjau kembali hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Menurut Sullivan, Biden tak akan bertindak gegabah dan akan berkonsultasi dengan anggota partai terkait hal ini. Adapun dalam KTT G20, Biden memilih untuk bertemu tatap muka dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan ini akan dilakukan sehari sebelum gelaran G20 atau Senin 14 November esok. Pejabat dari kedua negara juga telah mengonfirmasi soal pertemuan tersebut. Keduanya dilaporkan akan membicarakan mengenai Taiwan, hak asasi manusia, dan Korea Utara. Biden dilaporkan berusaha untuk membangun kembali hubungan antara Amerika Serikat dan China.
Bos Tesla Elon Musk dipastikan batal hadir di Bali untuk menjadi pembicara B20 Summit Indonesia yang berlangsung pada 13 hingga 14 November. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizky saat dikonfirmasi pada Minggu 13 November. Disebutkan ketidakhadiran Elon Musk karena adanya urusan terkait Twitter. Meski begitu, tak dijelaskan secara rinci terkait persoalan Twitter tersebut. Sebagai informasi, Elon Musk baru saja mengakuisisi Twitter seharga 44 miliar dolar Amerika Serikat. Elon Musk pun tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam tubuh Twitter. Terkait dengan keikutsertaan CEO SpaceX itu secara virtual dalam B20, Yusrizky mengatakan bahwa hal itu tak akan terjadi. Untuk diketahui, B20 atau Business 20 adalah forum untuk menuangkan pandangan umum dari komunitas bisnis internasional. Tujuannya merumuskan rekomendasi dan menetapkan komitmen para pemimpin dan organisasi bisnis untuk menangani permasalahan saat ini. B20 Summit Indonesia digelar oleh Kadin atas perintah pemerintah Indonesia selaku presidensi G20 2022. B20 atau B20 terdiri dari 6 gugus tugas dan 1 dewan aksi untuk menyampaikan rekomendasi terkait topik-topik tertentu, yakni perdagangan dan investasi, lalu energi keberlanjutan dan iklim. Kemudian digitalisasi keuangan dan infrastruktur masa depan, pekerjaan dan pendidikan, integritas dan kepatuhan, serta Dewan Aksi Wanita dalam bisnis. Adapun sebelumnya, Elon Musk direncanakan menjadi salah satu pembicara dalam sesi bertema Navigating Future Disruption of Global Technological Innovation bersama dengan CEO dan Presiden Direktur PT Bakri and Brothers Tbk, Anindya Bakri. Selain Elon Musk, juga akan tokoh lain yang menjadi pembicara, seperti aktris Hollywood Anne Hathaway yang akan mengisi sesi bertajuk mempercepat transformasi ekonomi dan pertumbuhan produktivitas yang inklusif secara virtual. Anne hadir sebagai UN Women Goodwill Ambassador mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain Anne Hathaway, acara puncak B20 juga akan menghadirkan sederet CEO perusahaan multinasional, yakni CEO, Co-founder, and Chairman of Grab Anthony Tan, CEO Telefonica Brasil Christian Gebara. Selanjutnya, Presiden Direktur Elang Mahkota Teknologi Alvin Saryatmaja, Chairman High-Tech Group Deep Kapuria, dan Co-founder of SES and LoRa Teleport Europe, Candace Johnson. Sebanyak 17 pemimpin negara dipastikan akan hadir dan berkumpul dalam puncak KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November mendatang. Namun ada 3 kepala negara yang memilih absen dalam forum ekonomi dunia ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers pada Sabtu 12 November. Menurut Luhut, 3 kepala negara yang tak hadir secara fisik di Bali berasal dari Rusia, Brasil, dan Meksiko. Diterangkan olehnya absennya Presiden Rusia Vladimir Putin karena adanya masalah domestik. Sebagaimana diketahui, Rusia saat ini masih mengalami konflik dengan Ukraina. Hal ini ditambah soal penarikan mundur pasukan Rusia dari wilayah Kherson, Ukraina Selatan baru-baru ini. Dalam KTT G20, Putin mengutus Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk mewakilinya. Tersiar kabar bahwa Putin akan berpartisipasi secara virtual. Kemudian yang kedua adalah Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Ketidakhadiran Bolsonaro karena Brasil saat ini masih dalam kondisi transisi setelah pemilu beberapa waktu lalu. Dalam pemilu tersebut, pemimpin yang menjabat selama 7 periode berturut-turut itu kalah dari lawannya Luiz Inácio Lula da Silva.
Meski begitu, Bolsonaro dijadwalkan akan mengikuti KTT G20 secara virtual. Lalu yang ketiga adalah Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Menurut Luhut, Presiden López Obrador tak bisa jauh dari negaranya. Ia pun akan diwakili oleh Menlu Meksiko Marcelo Ebrard. Selain negara anggota G20, Indonesia selaku presidensi juga mengundang sejumlah negara lain diantaranya Ukraina dan Fiji. Menlu RI Retno Marsudi mengungkapkan pemimpin dua negara tersebut juga tak bisa hadir secara fisik di Bali karena alasan tertentu. Untuk Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky akan mengikuti secara virtual. Sedangkan pemerintah Fiji mengirimkan utusan khusus karena sedang menjalani pemilihan umum. Well, I think there are 17 leaders going to be here tomorrow night, I think, begin. 3 leaders couldn't come. Number one is President Putin, because he has domestic issue to settle. Number 2, I think Brazil president, I think just election. They couldn't come, because of, transition. Number 3, a Mexico president. And Mexico president, as far as I understand, never been away from, from Mexico. So that's our thing, 3 head of state. The other, I think you look at the number of the delegation is still very high, and discussion also very, very good. And I'm glad that America and China also be here, and we'll see what happen. Hopefully, going to see something happen during their presence in Bali. Tribuners, demikian informasi dalam live update mancanegara kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan berita menarik dan terkini lainnya hanya di kanal Tribun Network. Saya Siska Mawaski dan kru yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Seorang ibu rumah tangga bernama Nurmaya Situmorang, 43 tahun, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni dimutilasi oleh suaminya Harapan Munte, 44 tahun. Insiden keji ini terjadi di Desa Pasar Ibu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara pada Sabtu 12 November 2022. Pasca membunuh dan memutilasi korban, pelaku memasukkannya ke dalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah lalu dibakar. Seorang saksi mata berinisial MM sempat melihat pelaku memikul karung ke arah belakang rumah
sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. MM kemudian curiga dan mengecek ke belakang rumah lalu menemukan 2 potong kaki manusia. MM yang menemukan hal itu langsung melapor ke kepolisian Resor Humbang Hasundutan yang langsung datang dan melakukan olah TKP. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang diamankan oleh Polres Humbahas yakni 1 buah kapak bergagang kayu, 2 buah belati, 1 buah celurit, 1 buah mancis, 1 buah sarung dan pakaian bekas terbakar dalam keadaan terbakar, 1 unit ponsel Samsung berwarna putih. Kini pelaku telah ditangkap polisi dan motif pembunuhan masih terus digali. Hari Jumadi Munte. Jadi pada yang sama, saudara Parmatan Munte dari pagi sama itu belakang rumah pelaku HM, saya ini saya dalam Munte. Ini membawa karung ke belakang. Kayak karung atau selimut ke belakang, di ladang belakang meter 50 meter bawah. Tidaknya, lalu kemudian menurut dan mengikuti, kemudian ya ada 2 potong kaki manusia. Habis itulah para konten melakukan kita kepolisian maupun Kapolres. Saya dilakukan kasar reskrim, Kapolres saya berdagang untuk Kapolres dari sana cek TKP dan betul kejadian. Saya temukan. Sebut tadi cerita dari anggota kita tarikan itu dia dihubungi saksi pada awal rumahnya masih tertutup, masih belum dibuka. Begitu ada dibuka dan kita tahu juga rumah kita dobrak akhirnya dia masih nonton TV sama anaknya, kemudian dia lari ke kamar, akhirnya dobrak lagi itu kamarnya. Ini yang betul kita dalam rumahnya. Pada Sabtu 12 November 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pelaku memikul sebuah karung menuju ke belakang rumahnya, kemudian bertemu dengan saksi yang bernama Hari Jumadi Munte. Pelaku menyampaikan telah membunuh istrinya. Mendengar hal tersebut, Hari Jumadi Munte memberitahukan kepada sang ayah, yakni Marnangko Munte, bahwa korban sudah dibunuh pelaku. Marnangko Munte selaku abang kandung pelaku kemudian memeriksa kebenaran kabar tersebut. Marnangko Munte pun berangkat ke rumah pelaku untuk meng-cross-check kebenaran informasi itu. Sesampainya di rumah pelaku, saksi sudah melihat potongan tubuh begitu saudara. Selanjutnya Marnangko Munte mencari pelaku hingga bertemu di belakang rumah dalam kondisi sedang membakar sesuatu. Ternyata yang dibakar adalah sebagian dari kaki korban dan kemudian Marnangko Munte melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Humbahas pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian ditangkap oleh Kapolres Humbahas, kemudian pukul 11 waktu Indonesia Barat, korban dibawa ke RSUD Dolok Sanggul untuk dilakukan visum luar. Kronologi tersebut dibenarkan oleh Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin. Badan manusia dan kepala terpisah dari TKP. Kemudian tidak ada kaki dan tangannya. Kemudian setelah kita olah TKP, saya sendiri temukan ada potongan tangan di panci. Ya. Panci itu 2 tangan, 1 tangan saya tahu. Yang jelas ada potongan tangan. Kemudian kita telusuri lagi sesuai dengan keterangan saksi. Kita ikuti di pas waktu pelaku membawa karton atau karung selimut dari kebakaran, ternyata kaki bekas dibakar.
Jadi kita temukan ada satu kaki dan ada bagian terbelah. Gitu ya Pak. Jadi itu temukan itu untuk saksi kita sudah melapor, ada 23 saksi, namun para pemuda dari Jumadi Pemuda dan pemuda anaknya pelaku atau korban. Jadi kasus ini suami istri. Motif dan sebagainya masih juga maka kita masuk dalam mereka. Jadi belum saya bisa sebutkan dan pastikan karena segera. Sejumlah fakta mengerikan mulai terungkap terkait kasus suami mutilasi istri di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP setelah mutilasi, pelaku bernama Harapan Munte juga sempat merebus tangan korban di dalam panci. Ia juga kemudian membakar bagian tubuh lainnya di belakang pekarangan rumah. Saksi mata yang sempat melihat pelaku melakukan aksi pembakaran di belakang rumah langsung melapor ke kepolisian. Mendapatkan laporan itu, polisi pun mendatangi lokasi kejadian perkara. Warga yang melihat adanya kedatangan polisi langsung bergegas ke rumah pelaku. Kabar adanya suami mutilasi istri ini kemudian menyebar dan membuat heboh seisi kampung di Desa Pasaribu. Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin mengatakan dari hasil olah TKP polisi menemukan bagian tubuh korban yang dimutilasi di 3 tempat. Selain itu ada juga yang ditemukan potongan lain di dalam sebuah karung. Namun Muhaimin tidak mendetail atau memberikan informasi detail terkait bagian tubuh apa yang ditemukan di beberapa lokasi. Namun ia menyebutkan lokasi tersebut yakni berada di dapur rumah, di dalam karung, dan di belakang rumah. Baik saudara, sejumlah fakta mengerikan mulai terungkap terkait kasus suami mutilasi istri di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas atau Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, setelah memutilasi, pelaku bernama Harapan Munte juga sempat merebus bagian tubuh korban di dalam panci. Ia juga kemudian membakar bagian tubuh lainnya di pekarangan rumah. Saksi mata yang sempat melihat pelaku melakukan aksi pembakaran di belakang rumah langsung melapor ke kepolisian. Mendapatkan laporan itu, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian perkara. Warga yang melihat adanya kedatangan polisi langsung bergegas menuju ke rumah pelaku. Kabar adanya suami memutilasi istri ini kemudian menyebar dan membuat heboh seisi kampung di Desa Pasaribu. Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin mengatakan dari hasil olah TKP polisi menemukan bagian tubuh korban yang dimutilasi di 3 tempat. Selain itu ada juga ditemukan potongan tubuh lain di dalam karung. Namun Muhaimin tidak memberikan informasi secara detail terkait bagian tubuh apa yang ditemukan. Namun Muhaimin memberikan beberapa rincian lokasi yakni di dapur, di belakang rumah, dan di dalam karung. Bagian tubuh dari korban ditemukan. Rumah yang berada di Lumban Nasional Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas. Identitas korban. Jadi pada yang awal, saudara Harapan Munte dari pagi setengah 8 setelah itu ke belakang rumah pelaku HM, saya ini sahabatnya dalam menteri ini membawa karung ke belakang, kayak karung atau selimut ke belakang, di ladang dari 50 meter ke bawah. Tidaknya lalu kemudian menurut dan ikuti, kemudian ya ada 2 potong kaki manusia. Habis itulah para menteri melakukan kita kepolisian untuk Kapolres. Saya tidak boleh kasih resmi, Kapolres saya berdagang melakukan dari sana, cek TKP dan betul kejadian. Saya temukan, sebut tadi cerita dari anggota kita tarikan, itu dia dihubungi
saksi pada awal mulanya masih tertutup, masih belum dibuka. Begitu dari buka dan kita tahu juga kita dobrak, akhirnya dia masuk nonton TV sama anaknya, kemudian dia lari ke kamar, akhirnya dobrak lagi itu kamarnya. Nah, ini yang begitu kita dalam rumahnya ternyata ditemukan ada potongan badan manusia dan kepala terpisah dari lihat di TKP. Kemudian tidak ada kaki dan tangannya. Kemudian setelah kita olah TKP, saya sendiri temukan ada potongan tangan di panci. Ya. Panci itu dua tangan saya tahu, yang jelas ada potongan tangan. Kemudian kita telusuri lagi sesuai dengan keterangan saksi, kita ikuti di pas waktu pelaku membawa kantong atau karung selimut dari kebakaran, dan ternyata kaki bekas terbakar. Jadi Sementara itu, saudara, terkait kasus pembunuhan dan mutilasi ini, Samaria Sinambela, kakak ipar pelaku, mengatakan dirinya tidak ada mendengar ribut-ribut di kediaman pelaku. Ia baru mengetahui harapan Munte membunuh istrinya bernama Nurmaya Situmorang setelah mengaku pada sang anak bernama Hari Jumaidi Munte. Selama ini, Samaria juga tidak mendengar adanya keributan antara pelaku dan korban. Ia mengaku merasa syok saat mengetahui adik iparnya tersebut begitu tega memutilasi tubuh istrinya hingga menjadi beberapa bagian. Sejumlah barang bukti diamankan oleh kepolisian, beberapa diantaranya yakni 1 buah kapak bergagang kayu, 2 buah belati, 1 buah celurit, 1 buah mancis, 1 buah sarung dan pakaian bekas terbakar dalam keadaan terbakar, dan 1 unit ponsel Samsung berwarna putih. Mayat yang dimutilasi tersebut, yang gimana kronologi pertama kali, Bu? Enggak tahu, karena kamarnya dikunci. Oke. Kamarnya dikunci sebelah sana lagi, enggak kedengaran suara apa. Terus mana seperti apa kok langsung tahu kayak gitu? Ya, suamiku berjaga-jaga dari depan, anakku berjaga-jaga dari belakang. Mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suami itu. Tapi aku nggak berani lagi masuk, udah nggak tahan aku melihat. Jadi suamiku lah yang di sini aja kami aja masuk ke rumah. Rupanya keluar dari belakang ketemu sama anakku, bilangnya kayak gini, bangun, mau apa mati, udah mau sih ya. Gitu saja, udah langsung ke polisi. Itulah ramainya TPM sampai sekarang. Itu lapisan terakhirnya pelaku ya, Bu? Iya. Kamu mendapat informasi, Bu, apakah mayat tersebut sempat dimakan si suaminya, si pelaku? Itu kami enggak sempat kulihat, tapi udah itu berserakan ya? Iya, di ambulan. Jadi Bu sendiri tidak bisa? Nggak bisa lihat dari rumah sakit yang mengurusnya, dirapi-rapikan. Ibu, apakah betul bahwa diduga pelaku ya ada mengalami rasa cemburu sama istrinya sehingga dia melakukan seperti pembunuhan? Kalau informasi nggak ada dapat, Bu ya? Soal gangguan jiwa ada? Iya, itu dari anak waktu dia kecil, mertua aku waktu hidup, catering di kantin, gas meledak terbakar, dia kena kepala belakang. Itu makanya dia jadi kayak gini. Kena ada aku satu kena bakar sama mertua aku tangannya kena. Enggak tahu, karena kamarnya dikunci. Oke. Kamarnya kunci sebelah sana lagi, nggak kedengaran suara apa. Terus mana seperti apa kok langsung tahu kayak gitu? Ya, suamiku berjaga-jaga dari depan, anakku berjaga-jaga dari belakang. Mana pintu terbuka,
biar tahu kian anakku ini sama suamiku. Tapi aku nggak berani lagi masuk, nggak tahan aku melihat. Jadi suamiku lah yang di sini aja kami aja masuk ke rupanya keluar dari belakang ketemu sama anakku, bilangnya kayak gini, bangun mau pamati minum udah mau sih ya, gitu aja. Udah langsung ke polisi. Itulah ramainya terjadi sampai sekarang. Itulah pesan terakhirnya pelaku ya, Bu? Iya. Kamu mendapat informasi, Bu, apakah mayat tersebut sempat dimakan si suaminya, si pelaku? Itu kami nggak sempat kulihat, tapi udah itu berserakan ya? Iya, di ambulan. Jadi Bu sendiri tidak bisa? Nggak bisa lihat dari rumah sakit yang mengurusnya, dirapi-rapikan. Ibu, apakah betul bahwa diduga pelaku ada mengalami rasa cemburu? Keluarga pelaku mutilasi kemudian menceritakan keseharian pelaku sebagai tukang becak di Dolok Sanggul. Kakak ipar pelaku Samaria Sinambela 51 tahun mengutarakan harapan Munte atau sang pelaku dikenal sebagai orang yang baik di kalangan masyarakat. Samaria Sinambela menuturkan pelaku dan korban selama ini hidup harmonis bersama sang anak. Setelah kejadian, sejumlah warga datang secara bergantian menyambangi rumah Samaria untuk memberikan penghiburan. Sebelumnya, pembunuhan sadis, tepatnya mutilasi, menggemparkan warga desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Sejumlah kabar menyebutkan pelaku mengalami gangguan jiwa dan pernah mendapatkan perawatan khusus. Namun, Kapolres Humbahas, AKBP Ahmad Muhaimin menegaskan bahwa pelaku dengan tenang menjawab semua pertanyaan penyidik, sehingga polisi meyakini bahwa pelaku yakni Harapan Bunte dalam keadaan normal. Ia menegaskan secara mental dan kejiwaan pelaku normal seperti orang lainnya. Jadi kemungkinan besar pelaku akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Komunitas korban. Jadi pada yang awal, saudara Marwana Munte dari pagi setengah 8 sekitar itu ke belakang rumah pelaku HM. Ini saya Marwana Munte. Ini membawa karung ke belakang, kayak karung atau selimut ke belakang, di ladang dalam meter 50 meter ke bawah. Tidaknya, lalu kemudian menurut data ikuti, kemudian lihat ada 2 foto kaki manusia. Habis itulah Marwana Munte melakukan kita Kapolsek maupun Kapolres. Saya dilakukan Kasareskrim, Kapolsek saya berdagang melakukan dari sana cek TKP dan betul kejadian. Saya temukan. Cuma tadi cerita dari anggota kita tarikan itu dia dihubungi saksi pada awal mulanya masih tertutup, masih belum dibuka. Begitu dari dibuka dan kita tahu juga kita dobrak akhirnya dia masih nonton TV sama anaknya, kemudian dia lari ke kamar akhirnya dobrak lagi itu kamarnya. Ini yang betul kita dalam rumahnya ternyata ditemukan ada potongan badan manusia dan kepala terpisah. Saya tadi lihat di TKP. Kemudian tidak ada kaki dan tangannya. Kemudian setelah kita olah TKP, saya sendiri temukan ada potongan tangan di panci. Ya. Panci itu 2 tangan saya atau yang jelas ada potongan tangan. Kemudian kita telusuri lagi sesuai dengan keterangan saksi, kita ikuti di pas waktu pelaku membawa kantong atau karung selimut dari kebakaran, ternyata kaki bekas dibakar. Jadi kita temukan ada 1 kaki dan ada daging terbelah, gitu ya Pak. Jadi itu tentang itu untuk saksi kita
sudah melapor, ada 23 saksi, namun orang Munte dari Jumadi Munte dan Proyek Munte anaknya pelapor, anak korban. Jadi kasus ini suami istri. Motif baginya masih enggak, maka kita masuk ke dalam pengarekan. Mayat yang dimutilasi tersebut, yang gimana kronologi pertama kali Bu? Enggak tahu, karena kamarnya dikunci. Oke. Kamarnya dikunci sebelah sana lagi, enggak kedengaran suara apa. Terus kemana, seperti apa kok langsung tahu kayak gitu? Ya, suamiku berjaga-jaga dari depan, anakku berjaga-jaga dari belakang. Mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suami itu. Tapi aku nggak berani lagi masuk, nggak tahan aku melihat. Jadi suamiku lah yang di sini aja kami aja masuk ke rumah. Rupanya keluar dari belakang ketemu sama anakku, bilangnya kayak gini, bangun, mau pamati udah mau sih ya, gitu aja. Udah langsung ke polisi. Itulah ramainya TPM sampai sekarang. Itulah pesan terakhirnya pelaku ya Bu? Iya. Kamu mendapat informasi Bu, apakah mayat tersebut sempat dimakan si suaminya, si pelaku? Itu kami nggak sempat kuliah, tapi udah dia itu berserakan ya? Iya, di ambulan. Jadi Bu sendiri nggak bisa lihat dari rumah sakit yang mengurusnya, dirapi-rapikan. Ibu, apakah betul bahwa diduga pelaku ya ada mengalami rasa cemburu sama istrinya sehingga dia melakukan seperti pembunuhan? Kalau informasi nggak ada dapat Bu ya? Soal gangguan jiwa ada? Iya, itu dari anak waktu dia kecil, mertua aku udah hidup, catering di kantin, gas meledak terbakar, dia kena kepala belakang. Itu makanya dia jadi kayak gini. Kena aku satu kena bakar, sama mertua aku tangannya kena bakar. Itulah dulu. Itu tahun berapa tuh? Nggak tahu aku emang, karena aku menikah, nggak tahu itu. Aku tahu karena udah menikah. Kasat Reskrim Polres Humbahas Ibtu Maruli Purba Tanjung menjelaskan motif sementara terjadinya mutilasi di Humbahas. Ia mengatakan motif sementara tersebut adalah sakit hati. Pelaku atas nama Harapan Munte, 44 tahun, telah memberikan keterangan ia merasa sakit hati kepada sang istri, yakni Nurmaya Situmorang, karena ada dugaan selingkuh. Kejadian nahas tersebut disaksikan oleh anak pelaku yang masih berusia 3,5 tahun. Sehingga saat ini anak tersebut sudah mendapatkan pendampingan intensif dari pihak kepolisian dan Pemkab Humbahas. Pelaku juga menyampaikan keterangan yang berubah-ubah saat menjalani proses pemeriksaan. Hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Seperti diketahui saudari, pembunuhan keji terjadi di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara pada Sabtu 12 November 2022. Pasca membunuh dan memutilasi korban, pelaku memasukkannya ke dalam karung kemudian membawanya ke belakang rumah lalu dibakar. Potongan tubuh korban ditemukan di 3 lokasi, yakni di dapur, di belakang rumah, dan di dalam karung. Beberapa bagian tubuh korban telah dibakar, bahkan direbus oleh pelaku. Terkait motif pembunuhan ini, Saudara Kasat Reskrim Polres Humbahas Ibtu Maruli Purba Tanjung menjelaskan motif sementara terjadinya mutilasi di Humbahas adalah sakit hati. Pelaku atas nama Harapan Munte, 44 tahun, telah memberikan keterangan ia sakit hati kepada sang istri sekaligus korban, yakni Nurmaya Situmorang. Ia merasa sakit hati karena korban diduga berselingkuh.
Kejadian pembunuhan sekaligus mutilasi tersebut disaksikan anak pelaku yang masih berusia 3,5 tahun. Kini sang anak sudah mendapatkan pendampingan intensif dari pihak kepolisian dan Pemkab Humbahas. Pelaku juga menyampaikan keterangan berubah-ubah saat menjalani proses pemeriksaan. Hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Seperti diketahui, pembunuhan keji terjadi di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara pada Sabtu 12 November 2022. Pasca membunuh dan memutilasi korban, pelaku memasukkannya ke dalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah lalu dibakar. Potongan tubuh korban ditemukan di 3 lokasi berbeda, yakni di dapur, di belakang rumah, dan di dalam karung. Beberapa bagian tubuh korban telah dibakar, bahkan direbus oleh pelaku. Berada di Bandara Internasional Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas. Identitas korban. Jadi pada yang kronologis awal, saudara Marwana Mute dari pagi setengah 8 sekitar itu ke belakang rumah pelaku HM. Ini saya dalam Mute. Ini membawa karung ke belakang, kayak karung atau selimut ke belakang, di ladang dalam 50 meter bawah. Tidaknya, lalu kemudian menuruni dan terikuti, kemudian ada 2 potong kaki manusia. Habis itulah para kemudian melakukan ketika kepolisian maupun Kapolres. Saya dilakukan kasar reskrim, Kapolres saya berdagang melakukan dari sana cek TKP dan betul kejadian. Saya temukan. Sebut tadi cerita dari anggota kita Tarigan itu dia dihubungi saksi pada awal mulanya masih tertutup, berarti belum dibuka. Begitu ada dibuka dan kita tahu juga kita dobrak akhirnya dia masih nonton TV sama anaknya, kemudian dia lari ke kamar, akhirnya dobrak lagi itu kamarnya. Ini yang itulah kita dalam rumahnya ternyata ditemukan ada potongan badan manusia dan kepala terpisah dari TKP. Kemudian tidak ada kaki dan tangannya. Kemudian setelah kita olah TKP, saya sendiri temukan ada potongan tangan di panci. Panci itu 2 tangan atau tangan saya atau yang jelas ada potongan tangan. Kemudian kita telusuri lagi sesuai dengan keterangan saksi, kita ikuti di pas waktu pelaku membawa kantong atau karung selimut dari kebakaran, ternyata kaki. Sejumlah fakta mengerikan mulai terungkap terkait kasus suami mutilasi istri di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Dari hasil olah TKP, setelah mutilasi korban, pelaku bernama Harapan Munte juga sempat merebus bagian tubuh korban di dalam panci. Sehingga saat olah TKP, kepolisian menemukan bagian tubuh korban masih berada di dalam panci tersebut. Pelaku juga membakar kaki korban di belakang pekarangan rumah. Saksi mata yang sempat melihat pelaku melakukan aksi pembakaran di belakang rumah langsung melapor ke kepolisian. Mendapat laporan itu, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian perkara. Warga yang melihat adanya kedatangan polisi langsung bergegas ke rumah pelaku. Kabar adanya suami memutilasi istri kemudian menyebar dan membuat heboh seisi kampung di Desa Pasaribu. Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin mengatakan bahwa dari hasil olah TKP, polisi menemukan bagian tubuh korban yang dimutilasi di 3 tempat. Selain itu juga ditemukan potongan lain di dalam karung. Meski begitu, Muhaimin tidak memberikan informasi secara detail bagian tubuh apa yang ditemukan di beberapa lokasi tersebut. Namun pihaknya merinci lokasi penemuan bagian tubuh tersebut yakni di dapur, di belakang rumah, dan di dalam karung. Seperti diketahui, pembunuhan
dan juga mutilasi, saudara, terjadi di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara pada Sabtu 12 November 2022. Sejumlah fakta mengerikan kini mulai terungkap. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, setelah memutilasi korban, pelaku bernama Harapan Munte juga sempat merebus bagian tubuh korban di dalam panci, sehingga saat olah TKP dilakukan oleh kepolisian menemukan bagian tubuh korban masih berada di dalam panci tersebut. Pelaku juga membakar kaki korban di belakang pekarangan rumah. Saksi mata yang sempat melihat pelaku melakukan aksi pembakaran di belakang rumah langsung melapor ke kepolisian. Mendapat laporan itu, polisi mendatangi lokasi kejadian perkara. Warga yang melihat adanya kedatangan polisi langsung bergegas ke rumah pelaku. Kabar adanya suami memutilasi istri ini kemudian menyebar dan membuat heboh seisi kampung di Desa Pasaribu. Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin mengatakan dari hasil olah TKP polisi menemukan bagian tubuh korban yang dimutilasi di 3 tempat. Selain itu juga ditemukan potongan tubuh lain di dalam karung. Muhaimin tidak merinci potongan tubuh apa yang ditemukan di beberapa lokasi tersebut. Meski begitu, Muhaimin merinci beberapa lokasi penemuan bagian tubuh korban, yakni berada di dapur, di belakang rumah, dan di dalam karung. Kejadian sadis Harapan Munte membunuh istrinya, yakni Nurmaya Situmorang, ternyata disaksikan oleh sang anak. Kasat Reskrim Polres Humbahas Ibtu Maruli Purba Tanjung mengungkapkan kejadian tersebut disaksikan oleh anak pelaku yang masih berumur 3,5 tahun. Sehingga saat ini anak tersebut sudah mendapatkan pendampingan intensif dari pihak kepolisian dan Pemkab Humbahas. Kasat Reskrim Polres Humbahas Ibtu Maruli Purba Tanjung juga menjelaskan motif sementara terjadinya mutilasi di Humbahas. Ia menyebut motif sementara adalah sakit hati. Pelaku atas nama Harapan Munte, 44 tahun, juga telah memberikan keterangan mengaku sakit hati kepada sang istri yang diduga berselingkuh. Ibtu Maruli Purba Tanjung mengatakan pelaku saat dimintai keterangan memberikan informasi yang berubah-ubah saat menjalani proses pemeriksaan. Karena itu, hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Pihaknya juga sempat mendatangi TKP untuk melihat secara langsung detail dari fakta-fakta dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, pihaknya juga masih menyelidiki soal informasi seputar gangguan jiwa yang pernah dialami oleh pelaku di tahun 2004. Mayat yang dimutilasi tersebut, yang gimana kronologi pertama kali, Bu? Enggak tahu, karena kamarnya dikunci. Oke. Kamarnya dikunci sebelah sana lagi, enggak kedengaran suara apa-apa. Terus kemana, seperti apa kok langsung tahu kayak gitu? Ya, suamiku berjaga-jaga dari depan, anakku berjaga-jaga dari belakang. Mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suami itu. Tapi aku nggak berani lagi masuk, udah nggak tahan aku melihat. Jadi suamiku lah yang di sini aja kami aja masuk ke rumah. Rupanya keluar dari belakang ketemu sama anakku, bilangnya kayak gini, bangun, mau pamati minum udah mau sih ya, gitu aja. Udah langsung ke polisi. Itulah ramainya terjadi sampai sekarang. Oh, itulah pesan terakhirnya pelaku ya, Bu? Iya. Kamu mendapat informasi, Bu, apakah mayat tersebut sempat dimakan si suaminya, si pelaku? Itu kami enggak sempat kulihat, tapi udah itu? Berserakan ya? Iya. Di ambulan. Jadi Bu sendiri tidak bisa? Nggak bisa lihat dari rumah sakit yang mengurusnya, dirapi-rapikan. Nah, Ibu, apakah betul bahwa diduga pelaku ya ada mengalami rasa cemburu sama istrinya sehingga dia melakukan seperti pembunuhan? Kalau informasi nggak ada dapat, Bu ya? Soal gangguan jiwa ada? Iya, itu dari anak
waktu dia kecil, mertua aku waktu hidup, catering di kantin, gas meledak, terbakar, dia kena kepala belakang. Itu makanya dia jadi kayak gini. Kena ada aku satu kena bakar, sama mertua aku tangannya kena bakar. Itulah dulu. Itu tahun berapa itu? Nggak tahu aku emang, karena aku belum menikah waktu itu. Aku tahu karena udah menikah ya. Mayat yang dimutilasi tersebut, yang gimana kronologi pertama kali itu? Nggak tahu. Baik saudara, terkait kasus pembunuhan dan mutilasi di Humbahas, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun Medan, ada Maurits di sana. Selamat sore Maurits. Selamat sore rekan Ratu. Baik, Maurits, bisa dijelaskan kronologi pastinya dari insiden mematikan ini? Silakan Maurits. Ya, terima kasih rekan Ratu dan sobat Tribuners. Pada Sabtu 12 November 2022 telah terjadi pembunuhan dengan cara sadis, yakni mutilasi, dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Nah, peristiwa ini tentu menggemparkan masyarakat sekitar, dan saat ini pelaku yang adalah suami dari korban telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan kini sedang menjalani proses penyelidikan. Nah, untuk sementara motif yang di dalam kasus tersebut adalah motif sakit hati. Bahkan ada juga dugaan bahwa korban melakukan perselingkuhan sehingga membuat pelaku merasa sakit hati dan merasa tidak senang, begitulah. Oleh karena itu pembunuhan terjadi di rumah dan bagian-bagian tubuhnya dipotong-potong lalu dipisahkan. Setidaknya 3 lokasi yang menjadi tempat polisi mendapatkan potongan-potongan tubuh. Yang pertama itu di dapur, yang kedua ada dalam bungkusan, yang ketiga ada dalam sebuah baskom, yakni tangan. Ada sebuah panci, di dalamnya rebusan, ya. Jadi bagian tubuh sebagian besar, sebagian juga ada yang direbus, lalu ada juga yang dibakar. Nah, peristiwa ini masih terus mendapat perhatian serius dari masyarakat, termasuk juga dari pihak penegak hukum, dari pihak kepolisian, dan hingga saat ini motif sebenarnya belum bisa disampaikan, namun sudah ada tanda-tanda dalam pengungkapan kasus ini. Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan secara resmi soal motif yang sebenarnya, tapi motif sementara hanya sebatas sakit hati dan ini masih akan didalami. Tambahan lagi bahwa pada tahun 2004 ternyata pelaku pembunuhan sadis ini ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Kota Medan. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dan tetap menjadi hal yang harus digali untuk melihat secara jelas atau secara detail bagaimana kronologi kejadian tersebut. Nah, kenapa ini bisa ditemukan? Itu karena ada kecurigaan awal oleh pihak keluarga saat pelaku membawa potongan-potongan tubuh tersebut dalam bungkusan ke halaman belakang rumah, dan ternyata pelaku tersebut mengatakan kepada keponakannya bahwa ia telah membunuh istrinya, dan sontak keluarga langsung menelepon polisi dan polisi langsung melakukan pengecekan di TKP. Ada sejumlah barang bukti yang disita oleh polisi dari tangan pelaku, termasuk celurit dan beberapa benda tajam lainnya, termasuk juga korek api, pakaian bekas, dan juga alat komunikasi berupa HP. Demikian rekan Ratu. Kemudian Maurits, tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa pembunuhan ini dilakukan di depan anak dari pelaku dan juga korban. Ini apakah betul, dan jika betul seperti apa kondisi sang anak saat ini? Nah, rekan Ratu dan sobat Tribun, dari informasi yang kita himpun bahwa kejadian itu disaksikan oleh anak yang berumur 3,5 tahun
Dan saat ini anak itu sedang mendapatkan pendampingan dari pihak kepolisian melalui unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga pihak Pemkab Umbang Hasundutan. Dan saat ini anak ini sudah mendapatkan perawatan intensif ataupun pendampingan intensif dari pihak kepolisian maupun dari pihak pemerintah. Demikian, Ratu. Kemudian pelaku kabarnya juga sempat mengaku telah membunuh tadi ya, seperti yang disampaikan. Ya. Seperti apa informasi lengkapnya, Maurits? Nah, ketika pelaku melakukan pembunuhan pada siang hari sebelum melakukan pembakaran potongan-potongan tubuh tersebut, ia mengatakan kepada keponakannya, aku telah membunuh istriku, begitulah, atau aku telah membunuh inang mudamu, itu dalam bahasa Batak, artinya aku telah membunuh istriku, maksudnya dalam bahasa Indonesia. Dan dari situlah timbul kecurigaan bahwa setelah dikatakan membunuh itu, lalu dia juga melakukan pembakaran di belakang rumah. Nah, itulah yang membuat keluarga yang adalah tetangga juga, tetangga dekat, karena rumah mereka berdempetan. Jadi apapun aktivitas dari pelaku ini pastinya tahu gitu. Nah, begitu mengetahui bahwa yang dibakar adalah potongan-potongan tubuh, ya pihak keluarga langsung memberikan laporan ke pihak kepolisian supaya datang dan mengecek lokasi. Dan ternyata benar bahwa ternyata selain potongan-potongan tubuh yang ada di belakang rumah itu yang sedang dibakar, ada juga beberapa potongan tubuh lagi yang masih tinggal di rumah, termasuk di dapur. Begitu, rekan Ratu. Baik, kemudian saya ingin tahu tentang pelaku. Seperti apa sosok pelaku di mata keluarga atau mungkin di mata lingkungan sekitar, begitu, Maurits? Terima kasih, rekan Ratu. Ya, dari informasi yang kita himpun semalam ya, dari kakak iparnya bernama Samaria Sinambela, ia mengatakan bahwa pelaku ini adalah sosok yang baiklah. Artinya dia rajin bekerja, pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang beca. Mereka memiliki penghasilan yang cukup, terlihat juga dari bentuk rumah dan isi rumah yang begitu rapi ya, dan terbuat dari berbahan batu. Artinya dari sisi ekonomi mereka berkecukupan. Nah, soal sosoknya, keluarga mengatakan bahwa dia dikenal baik begitu. Dan memang pada tahun 2004 beliau ini pernah mendapatkan perawatan dari rumah sakit jiwa di Medan. Karena memang ada peristiwa nahas juga yang menimpa dia ketika dia kecil. Dan hal itu disampaikan oleh kakak iparnya, yakni Samaria Sinambela. Demikian, Ratu. Kemudian Maurits, tadi disebutkan juga bahwa ada beberapa potongan bagian tubuh yang ditemukan di dalam panci dalam kondisi sudah direbus begitu. Apakah ada kabar mungkin adanya kemungkinan pelaku mencoba untuk mengonsumsi bagian tubuh tersebut atau seperti apa, Maurits? Iya, dari informasi yang kita himpun semalam dari pihak Kapolres, ketika itu kami tanyakan juga, pihaknya belum bisa memastikan, tetapi pasti rebusan itu bagian tubuh, bagian tangan yang direbus itu ada memang di dalam panci. Tapi untuk memakan tidak ada yang memastikan. Termasuk juga pihak keluarga tidak bisa dipastikan apakah memang iya atau tidak. Sehingga pihak kepolisian mengatakan tidak berani menjawab soal itu karena sampai saat ini masih penyelidikan. Demikian. Kemudian untuk kondisi jasad dari pelaku, maksud saya korban, jasad dari korban sendiri saat ini seperti apa, Maurits? Nah, setelah kemarin dikumpulkan oleh pihak kepolisian, tim Inafis dan juga dari pihak rumah sakit, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul untuk dilakukan visum luar. Lalu kemudian direncanakan pada kemarin itu akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk melakukan otopsi. Artinya untuk melihat proses penganiayaan yang ada pada bagian tubuh korban.
Berarti belum ada kabar berikutnya mengenai pemakaman dari korban begitu, Maurits? Iya, karena otopsi kan berlangsung sampai 3 hari. Jadi kemungkinan belum ada. Sampai sekarang dari pihak keluarga juga belum. Baik, apakah ada kemungkinan pelaku ini menganut aliran-aliran sesat begitu yang mungkin ada ditemukan oleh kepolisian, Maurits? Sampai sekarang belum ada soal informasi aliran sesat tersebut. Cuman ia pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa atau pernah ke rumah sakit jiwa seperti itu pada tahun 2004. Dan itu pun masih diselidiki oleh pihak kepolisian terkait hal itu ke rumah sakit jiwa yang ia singgahi waktu itu pada tahun 2004 itu. Terima kasih Maurits atas informasinya terkait pembunuhan mutilasi ini. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik saudara, kami akan terus mengupdate informasi berikutnya terkait pembunuhan dan juga mutilasi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Hambahas. Mayat yang dimutilasi tersebut, yang gimana kronologi pertama kali Bu? Enggak tahu, karena kamarnya dikunci. Oke. Kamarnya dikunci sebelah sana lagi, enggak kedengaran suara apa-apa. Terus mana seperti apa kok langsung tahu kayak gitu? Ya, suamiku berjaga-jaga dari depan, anakku berjaga-jaga dari belakang. Mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suami itu. Tapi aku nggak berani lagi masuk, nggak tahan aku melihat. Jadi suamiku lah yang di sini aja kami aja masuk ke rumah. Rupanya keluar dari belakang ketemu sama anakku, bilangnya kayak gini, bangun, mau pamati udah mau sih ya, gitu aja. Udah langsung ke polisi. Itulah ramainya TPM sampai sekarang. Itulah pesan terakhirnya pelaku ya Bu? Iya. Kamu mendapat informasi Bu, apakah mayat tersebut sempat dimakan si suaminya, si pelaku? Itu kami nggak sempat kulihat, tapi udah itu berserakan ya? Iya, di ambulan. Jadi Bu sendiri tidak bisa? Nggak bisa lihat dari rumah sakit yang mengurusnya, dirapi-rapikan. Ibu, apakah betul bahwa diduga pelaku ya ada mengalami rasa cemburu sama istrinya sehingga dia melakukan seperti pembunuhan? Kalau informasi nggak ada dapat ya? Soal gangguan jiwa ada? Iya, itu dari anak waktu dia kecil, mertua aku waktu hidup, catering di kantin, gas meledak terbakar, dia kena kepala belakang. Itu makanya dia jadi kayak gini. Kena ada aku satu kena bakar sama mertua aku tangannya kena bakar. Itulah dulu. Itu tahun berapa itu? Nggak tahu aku emang karena aku belum menikah waktu itu. Aku tahu karena udah menikah. Mayat yang dimutilasi tersebut, yang gimana kronologi pertama kali Bu? Nggak tahu. Jadi di Desa Pasar Ibu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara pada Sabtu 12 November 2022. Pasca membunuh dan memutilasi korban, pelaku memasukkannya ke dalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah lalu dibakar. Seorang saksi mata berinisial MM sempat melihat pelaku memikul karung ke arah belakang rumah sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. MM kemudian curiga dan mengecek ke belakang rumah lalu menemukan 2 potong kaki manusia. MM yang menemukan hal itu langsung melapor ke kepolisian Resor Humbang Hasundutan yang langsung datang dan melakukan olah TKP. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang diamankan oleh Polres Humbahas yakni 1 buah kapak bergagang kayu, 2 buah belati, 1 buah celurit, 1 buah mancis, 1 buah sarung dan pakaian bekas terbakar dalam keadaan terbakar, 1 unit ponsel Samsung berwarna putih. Kini pelaku telah ditangkap polisi dan motif pembunuhan masih terus digali.
Hari Jumadi Munte. Jadi pada yang sama saudara Parmatan Hussein dari pagi sama itu ke belakang rumah pelaku HM. Ini saya tanya dalam menteri. Ini membawa karung ke belakang, kayak karung atau selimut ke belakang, di ladang dalam meter 50 meter bawah. Tidaknya, lalu kemudian menurut dan mengikuti, kemudian ya ada 2 potong kaki manusia. Tapi itulah para menteri melakukan kita kepuasan untuk Kapolres. Saya tidak boleh kasih resmi. Kapolres saya berdagang untuk Kapolres dari sana cek TKP dan betul kejadian. Saya temukan sebut tadi cerita. Dia masih nengok-nengokin ke belakang toko kita. Cewek ya kok? Cowok. Yang belakang itu cowok kah? Cowok. Waduh, nggak kelihatan be dia kok. B-nya deketin, nggak kelihatan ya? Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 2 menit, 1 motor digasak 2 pencuri di Bandar Lampung. 2 pelaku pencurian sepeda motor menggasak motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi BE2483 AEJ milik Septiana warga Teluk Harapan, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Sabtu 12 November 2022 pukul 13:04 waktu Indonesia Barat. Pelaku curanmor tersebut menggasak motor Septiana, karyawan Wong Koko di depan rumah rekan korban di Jalan Sri Krishna, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Jumlah pelaku curanmor motor milik Septiana di Jalan Sri Krishna, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah 2 orang dan terekam CCTV. Pelaku dalam hitungan 2 menit berhasil mengambil motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BE2483 AEJ tersebut. Dalam rekaman CCTV, pelaku menggasak motor hanya dengan hitungan 2 menit saja, yakni dari pukul 13:04 sampai dengan pukul 13:06 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku sepeda motornya sudah dikunci stang dan arah haluan telah diarahkan ke kanan. Ia menjelaskan dirinya datang ke rumah temannya karena ingin mengantarkan makanan snack kering. Selain itu, ia juga mengantarkan kado ulang tahun anak temannya. Ia menjelaskan pada saat itu memang sepi, tidak ada kendaraan lainnya dan hanya motor miliknya saja. Pelaku memiliki ciri-ciri dalam rekaman CCTV itu, ada 2 orang terlihat memakai jaket, memakai masker, menggunakan helm dan juga bermasker. Ia menjelaskan kedua pelaku tersebut memiliki ciri tubuh, yakni berbadan tinggi. Ia menceritakan pelaku menggunakan motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi B5334TCO.
Dan ia mengatakan pelaku diduga telah menggunakan motor curian karena setelah dicari, nomor dari motor yang digunakan oleh pelaku tidak terdaftar atau telah diblokir. Sebab dalam keterangan dari kepolisian melalui aplikasi bahwa motor tersebut memang telah diblokir. Berita selanjutnya, satu keluarga meninggal tertimbun longsor di pesisir barat. Satu keluarga di pesisir barat Lampung meninggal dunia tertimbun tanah longsor pada saat sedang tidur pulas. Satu keluarga yang meninggal tertimbun tanah longsor ini tinggal di Pekon Tembakak, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung. Kepala Pekon Tembakak Yuzuwardi mengatakan, bila hujan mengguyur wilayah pesisir barat Lampung dari sejak Sabtu 12 November 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 13 November 2022. Menurut Yuzuwardi, peristiwa tanah longsor itu diperkirakan terjadi pada Minggu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ketika itu seluruh masyarakat sedang istirahat dan keluarga Ade Yurse diperkirakan juga sedang terlelap tidur. Ia mengungkapkan tidak ada tanda-tanda bakal terjadinya tanah longsor. Selain itu, kejadian tanah longsor tersebut pun berlangsung begitu cepat, sehingga Ade Yurse dan keluarga yang sedang tidur pulas tidak sempat melarikan diri ketika musibah tanah longsor terjadi. Korban Ade Yurse menempati rumah yang tertimbun longsor bersama istri dan juga anaknya. Saat musibah terjadi, tambah Yuzuwardi, 3 orang anggota keluarga itu pun ikut tertimbun tanah longsor. Diduga saat terjadi longsor, katanya Ade Yurse bersama dengan keluarganya sedang tertidur pulas. Setelah kejadian tersebut, aparat Pekon Tembakak bersama masyarakat berjibaku mencari keberadaan korban. Setelah beberapa waktu kemudian, anak korban ditemukan juga dalam keadaan meninggal dunia. Satu korban sekeluarga tertimbun tanah longsor di pesisir barat Lampung ini pun sempat disebut hilang. Sebab warga yang melakukan pencarian secara manual hanya mendapati 2 korban meninggal tertimbun tanah longsor. Sedangkan 1 korban tidak ditemukan. Sehingga menimbulkan harapan bila korban yang belum ditemukan berhasil selamat. Lalu Kepala Pekon Tembakak Yuzuwardi menceritakan 2 korban yang pertama kali ditemukan adalah Ade Yurse dan istrinya. Sedangkan yang belum ditemukan saat itu adalah anaknya. Dikatakan Yuzuwardi, pencarian korban dilakukan secara manual sebab tidak ada alat berat di sekitar lokasi. Dan kabar terbaru, anggota keluarga yang sempat disebut hilang dalam peristiwa tanah longsor tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga dapat dikatakan total korban jiwa dalam kejadian tanah longsor tersebut berjumlah 3 orang. Berita selanjutnya, 7 rumah hanyut terbawa banjir bandang di Pekon Lai, pesisir barat. 7 rumah warga di Pekon Lai, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung hanyut terbawa banjir bandang. Beruntung dari 7 rumah yang tersapu banjir di Pekon Lai, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung tidak ada korban jiwa. Banjir yang menerjang Pekon Lai, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung pada Sabtu 12 November 2022 malam dan hingga Minggu 13 November 2022 hujan belum reda. Banjir tersebut juga menyebabkan badan jalan di jembatan Lai Jalinbar Krui Bengkulu ambles dan tidak bisa dilalui kendaraan. Pratin Pekon Lai Andri Pahlevi menceritakan banjir bandang yang terjadi tersebut diakibatkan oleh meluapnya Sungai Wailai. Lanjutnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, air Sungai Wailai meluap dan debitnya pun cukup kuat. Air sungai tersebut juga membawa material kayu-kayu dari pegunungan. Kemudian, karena air sungai yang terus membesar, membuat warga panik dan berusaha untuk menyelamatkan harta benda milik mereka. Sebab tanggul Sungai Wailai jebol dan menyeret 7 rumah yang ada di sekitar sungai.
Dalam kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Hen, satu warga yang rumahnya ikut terseret, menceritakan pada saat terjadi banjir bandang di Sungai Wailai itu. Kemudian sebelum banjir Wailai tersebut membesar, ia dan warga lainnya sudah waspada dan menyiapkan barang berharga untuk diselamatkan. Hen berharap agar pemerintah pesisir barat dapat membantu meringankan beban mereka. Sementara itu, Camat Karya Penggawa Wike Wijayanti mengatakan, selain menyebabkan 7 rumah milik warga Pekonlai terbawa arus banjir bandang, Sungai Wailai juga menyebabkan 5 rumah milik warga Pekon Penegahan rusak parah. Dikatakannya untuk menanggulangi bencana yang terjadi, ia sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Dirinya pun mengimbau agar masyarakat yang ada di bantaran sungai untuk berhati-hati. Hal itu dikarenakan curah hujan di pesisir barat masih terbilang cukup tinggi. Berita selanjutnya, jalan penghubung Lampung Bengkulu amblas hingga kedalaman 5 meter. Ruas jalan lintas Kabupaten Pesisir Barat Lampung putus akibat ruas jalan nasional itu amblas. Ruas Jalimbar Pesisir Barat Lampung putus setelah amblas diterjang luapan air Sungai Wailai, Kecamatan Karya Penggawa. Sehingga arus lalu lintas di ruas Jalimbar Pesisir Barat antara Krui Bengkulu lumpuh total. Sebab jalan nasional yang putus tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Kondisi tersebut yang terjadi pada Minggu 13 November 2022 pagi. Padahal sebelumnya pada tanggal 25 Oktober lalu, ruas jalan nasional penghubung Lampung dengan Bengkulu tersebut juga amblas. Namun kini kembali amblas di titik yang sama. Yursan, warga Pekonlai mengatakan air Sungai Wailai meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah setempat selama semalaman. Ia mengungkapkan hujan deras ini terjadi sejak Sabtu 12 November. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 13 November 2022. Akibatnya Sungai Wailai meluap dan terjadilah banjir. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi, kedalaman lubang di Jalimbar tersebut sekitar 5 meter dan selebar badan jalan nasional. Sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menanggulangi jalan yang amblas tersebut. Sedangkan antrian kendaraan roda 4 terpantau saat ini sudah mengular cukup panjang. Kemacetan parah yang terjadi dikarenakan jembatan Sungai Wailai yang menjadi bagian ruas Jalimbar ini sebagai satu-satunya jalur penghubung antar provinsi Lampung dan Bengkulu. Antrian kendaraan akan melintas di Jalimbar itu diperkirakan mencapai 3 km. Tidak hanya jalan yang amblas, akibat bencana banjir itu juga mengakibatkan 7 rumah warga di Pekonlai ikut terseret banjir. Ketujuh rumah warga lain itu hanyut akibat derasnya banjir Sungai Lai. Namun beruntung, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Berita selanjutnya, sempat jebol akibat banjir, tembok pembatas kampus Universitas Lampung mulai diperbaiki. Pagar tembok milik Universitas Lampung atau UNILA di dekat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP yang sempat jebol dihantam banjir beberapa hari lalu pada Sabtu 12 November 2022 mulai dikerjakan oleh pemborong. Ketua RT 01 Lingkungan 1 Kelurahan Kampung Baru Labuhan Ratu, Bayu Herwanda mengatakan, pembangunan pagar UNILA yang sempat jebol mulai dikerjakan pada Sabtu kemarin. Menurutnya ada sebagian parit yang diperbaiki dengan membuat jalur air lain. Sebab parit di lokasi itu sangatlah sempit dan dikhawatirkan tidak bisa menampung debit air lagi sehingga bisa jebol kembali kalau tidak dilakukan pelebaran parit. Ia juga menjelaskan parit yang ada harus diperlebar karena kalau tidak, saat air naik akan kembali banjir. Dikarenakan tembok jebol, ada 7 rumah warga yang mengalami kebanjiran. Airnya masuk sampai setinggi betis orang dewasa. Sementara itu, Dekan FKIP Universitas Lampung, Sunyono mengatakan, tim bagian rumah tangga UNILA langsung memperbaiki pagar tersebut.
Ia mengatakan pagar pembatas dengan lingkungan warga itu memang merupakan kewenangan bagian rumah tangga Unila. Sebelumnya, pagar milik Unila jebol akibat banjir sepaha orang dewasa yang gegerkan warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung pada Kamis 10 November 2022 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Air masuk rumah warga hingga kasur dan kursi serta sofa dan juga peralatan elektronik harus diangkat ke atas kursi agar tidak terendam banjir. Berita selanjutnya, beli Samsung Galaxy Z Fold 4 di MBK gratis garansi 1 tahun. Samsung Experience Store Mall Bumi Kedaton menggulirkan banyak promo menarik. Ero Samsung Experience Store Mall Bumi Kedaton Zulkarnain mengatakan promo ini diantaranya setiap pembelian Samsung Galaxy Z Fold 4 gratis garansi fisik selama 1 tahun senilai 2,8 juta rupiah. Selain itu juga akan mendapatkan gratis kuota Indosat 50 GB per bulan selama 1 tahun atau voucher wearable senilai 1 juta rupiah. Setiap pembelian Z Flip 4 mendapatkan garansi fisik selama 1 tahun senilai 2,8 juta rupiah. Selain itu juga akan mendapatkan gratis kuota Indosat 30 GB per bulan selama 1 tahun atau voucher wearable senilai Rp750.000. Promo lainnya adalah setiap pembelian Samsung S22 Ultra, memori 256 GB dan 512 GB mendapatkan cashback senilai Rp1 juta dan gratis speaker Bluetooth IT Tune Bar. Dengan adanya cashback itu, Samsung Galaxy S22 Ultra, memori 256 GB dari harga Rp18.999.000 menjadi Rp17.999.000. Samsung Galaxy S22 Ultra, memori 512 GB dari harga Rp20.999.000 menjadi Rp19.999.000. Setiap pembelian Samsung S2 FLE 5G akan mendapatkan 2 pilihan promo, yakni cashback Rp1 juta dan gratis speaker atau gratis speaker dan Samsung Galaxy Buds senilai Rp1,7 juta. Dengan adanya cashback Rp1 juta, Samsung S21 FE 5G dari Rp9.999.000 menjadi Rp8.999.000. Selanjutnya ada promo kartu kredit BCA, BNI, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata, Maybank, DBS, OCBC, Europe, BSI, dan Citibank. Promonya berupa bunga cicilan 0% dengan tenor sampai 24 bulan. Ada juga promo leasing yang syarat pengajuannya cukup dengan KTP. Promo itu diantaranya adalah promo HCI, promo bunga paling rendah dengan tenor 7 bulan gratis 1 bulan dan biaya admin hanya senilai Rp199.000. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.